Tuhan. Pak Mei kok mengatakan Roh Kudus bukan Tuhan? Gimana Pak Dunia? Lah, Roh Kudus itu kan rohnya Allah, sehingga dia dikatakan Tuhan. Kok marah ke saya? Jadi kenapa marah ke saya? Kan yang mengatakan ini Pak Mei. Ini loh orangnya nih loh. Ini loh. Iya, Ini maksud loh. saya. ME ini loh. Ini orang yang ngomong Pak, bukan saya. Jangan marah ke saya Pak. Saya di sini tugasnya cuma mencatat. Enggak, kita enggak marah. Jadi saya yang dimarahin. Marah kita. Jangan marah lah. Enggak ada yang marah, Pak. Ya enggak gini loh. Yang ngomong baik, yang ngomong Roh Kudus bukan Tuhan, ini bukan saya Bu, bukan saya Pak Dunia, tapi Pak Mei yang ngomong, bukan Iya. saya. Enggak apa-apa, kita maklumin. Setiap orang ada kekurangan, ada kelebihan. Oh berarti Pak Mei kekurangan. Bukan dibilang kekurangan. Loh, tadi katanya setiap orang ada kekurangan, ada kelebihan. Jadi menurut Bu Sarma, Kurang. orang yang mengatakan Roh Kudus, sabar Bu Sarma ya. Jadi menurut Bu Sarma, orang Kristen yang mengatakan Roh Kudus bukan Tuhan ini termasuk kekurangan atau kelebihan? Bukan. Ya, kelebihan apa kekurangan? Ada gurunda. Kekurangan bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, lanjut Gurunda. Silakan. Saya cuma ngintip aja, Dek. Iya udah Sedikit lagi saya. udah kayak Lanjut. ngajarin anak Siap TK. Gurunda. Menarik. Silakan. Siap Gurunda. Oke. Jadi kesimpulannya Roh Kudus Tuhan ya, Bu Sarma ya. Iya. Pak Dunia, Roh Kudus Tuhan ya. Maaf, Pak ya. Bisa saya bertanya? Saya maafkan. Bisa bertanya? Sebentar dulu. Sebentar Bu Sarma, ini belum selesai Bu Sarma ya. Oke. Ini diselesaikan dulu ya Bu Sarma ya. Jadi Roh Kudus Tuhan, betul Pak Dunia ya, Bu Sarma, betul ya? Ya. Oke, Tuhan ya, aku coret nih Tuhan. Oke. Ini 3 pribadi, betul nggak? Ya. Betul nggak? Kan. 3 pribadi ini betul nggak? Atau salah? Salah ya? Hah? Iya, sabar dulu. Pak Dunia, monitor Pak Dunia. Pak Dunia Kristen. Pak Dunia. Ya, Ya, ini tiga pribadi, Ya. betul atau salah ini? Betul ya? bukan 3 pribadi, salah. 3 apa? 3 Tuhan. Bukan 3 pribadi. Bukan 3 Tuhan. Kalau dia 3 Nah, pribadi, 3 apa? itu tidak esa namanya. 3 apa? Jadi dia itu 3 oknum. Ya. 3 oknum. 3 oknum ya. Oknum itu apa sih? Kita buka dulu ya, Pak. Oknum Ya. itu apa ya? Oknum. Kita buka dulu ya. Oknum, definisi oknum itu apa sih, Pak? Coba saya cek ya. Oknum itu apa? Bukan oknum, salah itu. Oknum nih ya, oknum ya, Pak ya? Betul ya, oknum ya? Nggak ada oknum tuh. Oknum adalah sabar. Penyebut diri Tuhan dalam agama. Aduh. Salah. Halo? Lanjut Kang, aman. Aman ya? Man, Waduh. Mulai. Oke ya. Di sini oknum ini tes. Mau masuk suara saya? Lagi bagus, aman. Tes. Lanjut, Kang. Oke. Oknum ini ternyata penyebut diri Tuhan dalam agama Katolik. Loh, Pak Dunia ini Kristen Protestan apa Katolik, Pak? Protestan. Pak. Lah ini loh. Agama Katolik ini loh. Saya Protestan. Oknum itu adalah penyebut diri Tuhan dalam agama Katolik. Ini loh, coba dibaca dulu, Pak. Oknum adalah penyebut diri Tuhan dalam agama Katolik nih. Yo.
Bapak Katolik, Ayo. Protestan, tanggung jawab. Ayo Bapak Katolik apa Protestan, ayo. Ayo. Bang, Ayo. bisa saya jelaskan dulu. Saya kasih kesempatan satu. Tunggu dulu, satu-satu kita. Enggak, biar jangan Satu-satu dulu Pak. apa Sebentar. kayak jadi menyesatkan ini. Saya tengok ini. Abang kan mau tahu yang benarnya kan gitu kan? Iya. Biar jangan nyesat gitu, Iya. Bang. Jadi gini Bang, sebenarnya kan kita dikasih Iya. kesempatan Bang, ya. Jadi kalau apa Bang, sebenarnya kalau Allah Kristen itu cuma satu Bang, ya. Jadi cuma Abang bertanya tadi, Yesus itu Saya apa nggak Tuhan? tanya Allah Kristen, Pak. Abang, Saya nggak tanya Allah Kristen. Jadi Allah- Saya tanya Tuhannya Bapak berapa. nah satu Bukan kan? tanya Allah Kristen. Ya satu Bang. Nah, jadi Abang tanya Yesus. Siapa? Hanya Nah, Bapak kan? tuh. Tetapi kalau Abang tanya, firman itu apa? Ya kan? Kemudian Roh Kudus itu apa? Kan itu beda. Pertanyaan Abang tadi kan Yesus. Jadi kalau Yesus itu bagi kami itu Tuhan, pemimpin kami gitu loh, Bang. Aduh, Kak Ardi sinyal jelek. Masya Allah. Gurunda di sini ada 1, 2, 3. Bang Jess, Muslim apa Kristen, Bang Jess? Ini mana Abang tadi itu? Bentar ya, Bang Mi, bentar, Bang Mi. Bang Jess, Muslim apa Kristen, Bang Jess? Kristen. Oh, Kristen, siap. Berarti Protestan ya? Bukan, saya dari denominasi Katolik. Kristen Oh, itu kan Katolik. Siap, Pak Jess. Ini ada 3 Protestan, Bang Mi, Bang Ibu Sarma, Bang Dunia, sama Bang Jess Katolik 1 ya. Masya Allah, Alhamdulillah ya Ikhwan Fillah, di pagi hari ini kita kedatangan Gurunda Bang Zuma. Saya harap bantu di tetep layar Ikhwan Fillah ya semuanya biar komalnya kuat. Karena di bawah Oten ini Gurunda belum bernarasi loh, tapi Oten udah kejang-kejang di bawah, udah kepanasan ya. Mungkin Fadol Gurunda, ini ada 3 Protestan, 1 Katolik Gurunda. Fadol mungkin bisa diedukasi kepada mereka sesuai dengan undang-undang negara ya. Gurunda mencerdaskan anak bangsa. Masya Allah, lanjut Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bang Suma. Pada teman-teman Kristen, izinkan saya kemudian mengurai tentang Roh Kudus ini berdasarkan pendekatan Al-Quran. Nanti kita akan kontraskan kemudian dengan Bible. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhan pencipta langit dan bumi dengan kebenaran. Jadi Roh Kudus datang membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad untuk membimbing manusia kepada semua kebenaran. Dan Roh Kudus di dalam Al-Quran itu adalah malaikat Jibril. Surah Al-Baqarah ayat 97. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah sesungguhnya Jibril yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Jadi Jibril ini adalah sama dengan Roh Kudus. Nama lain daripada Roh Kudus atau nama lain dari Jibril itu adalah Al-Amin. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sungguh Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Nazala bihir ruhul amin. Yang dibawa turun oleh Ruh Amin atau Jibril atau Roh Kudus. Nah sekarang kita lihat di dalam Al-Quran tadi Jibril itu sama dengan Roh Kudus. Nah kalau kita melihat di dalam pengajaran Bible, kita lihat bagaimana Nabi Yesus berdoa di dalam Yohanes, aku akan minta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong lain
supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi apabila ia datang, di dalam Yohanes 13, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab roh kebenaran atau Roh Kudus ini tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Artinya dia masih pesuruh, dia bukan Tuhan. Karena dia tidak berkata-kata, melainkan sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi keterangan demi keterangan dari Bible jelas mengaitkan roh kebenaran dengan penyampaian wahyu atau pesan atau ilham dari Tuhan. Dan dijelaskan bahwa roh kebenaran tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi akan mengatakan segala sesuatu yang didengarnya dari Tuhan. Dengan kata lain, data-data dari kitab Yohanes jelas mengisyaratkan bahwa roh kebenaran, Roh Kudus itu tunduk kepada Tuhan dan bukan mitra yang sejajar dengan Tuhan. Ini berarti bahwa Roh Kudus tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi akan mengatakan segala sesuatu yang didengarnya dari Tuhan. Dijelaskan juga di dalam kitab Yohanes ini bahwa dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ini berarti bahwa Roh Kudus ini atau roh kebenaran ini makhluk gaib yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu, orang-orang pilihan Tuhan. Jadi roh kebenaran melaksanakan tugas yang sama, menyampaikan wahyu, menyampaikan pesan dengan apa yang dilakoni oleh malaikat Jibril. Karena itulah kemudian diisyaratkan bahwa Jibril atau Roh Kudus atau roh kebenaran itu dinyatakan bahwa roh kebenaran adalah Roh Kudus itu sendiri. Jika Jibril adalah penyampai wahyu, jika Jibril ada penyampai pesan, jika Jibril adalah penyampai ilham, dan jika Roh Kudus adalah roh kebenaran dan juga adalah penyampai wahyu dan juga adalah penyampai ilham, maka Jibril adalah Roh Kudus. Saya kira ini awal, cuman saya ingin nutup bahwasanya Roh Kudus itu sebenarnya kedudukannya tidak bisa diganggu gugat. Beliau adalah utusan Tuhan, Roh Kudus adalah utusan Tuhan. Dia yang kemudian mengajarkan para nabi, termasuk kepada Nabi Musa, termasuk kepada Yesus, termasuk kepada Nabi Muhammad. Roh Kudus memiliki peran perantara penyampai firman, seibarat kurir antara Allah dengan nabi. Dia yang mengantarkan wahyu turun naik langit ke para nabi. Sedangkan roh yang dikatakan Tuhan oleh saudara-saudara kita Kristen itu beda. Roh yang dimaksud oleh orang-orang Kristen itu adalah roh yang datang kemudian kepada Yesus, yang datang kepada Paulus. Makanya saudara kita Kristen itu memang menyembah roh. Jadi teman Kristen kita ini menyembah makhluk, yaitu roh halus atau makhluk halus yang datang kepada Paulus. Nah, sekali lagi saya katakan, di dalam pesan yang muncul di dalam 1 Yohanes 4 nomor 4, kamu berasal dari anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Berarti ada roh penyesat yang ada di dalam dunia yang menguasai manusia-manusia yang tidak beriman kepada pencipta langit dan bumi yang betul. Nah, roh yang ada di dalam dunia inilah yang kemudian disembah, yang memalingkan kemudian sebagian dari anak keturunan Adam menyembah kepada selain daripada Tuhan. Dan keinginan-keinginan mereka ketika mereka berbicara, pasti yang keluar dari mulut mereka itu adalah dusta. Itu pasti itu. Penyembah-penyembah roh ini, kalau mereka berbicara, pasti yang keluar dari mulutnya adalah dusta. Dan itu bisa kita buktikan. Saya kira begitu sebagai pengantar dari saya. Dinda Ardiansyah, kalau mau mengambil alih silakan. Gurunda, lanjut Gurunda. Ya, tapi makasih. begini ya, Syukur. karena di sini Gurunda banyak Kristennya, barangkali dari Protestan ini ada yang mewakili ya. Silahkan mau Pak Mi, mau Pak Dunia atau mau Ibu, yang penting satu, dan percayakan sama satu orang ya.
Kalau semuanya ngomong, tahu kan kalau Kristen udah ngomong kagak bisa di stop. Silakan, siapa yang kira-kira yang mau maju dari Protestan, Pak Dunia atau Pak Mi? Silakan. Oke, saya Pak Abuya. Oh, silakan, silakan. Yang lain nyimak dulu ya, Pak Dunia sama Ibu nyimak dulu ya. Lanjut Pak Mi, silakan. Selamat pagi Bang Juma. Pagi Bang. Memang yang Abang Juma tadi paparkan kan itu kan menurut kepercayaan Abang kan. Tapi kalau bagi kami Bang, ya Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kami semuanya umat Kristen Bang. Jadi kalau Abang Juma bilang tadi sesuai keyakinan Abang kan lain kan. Jadi kalau kami Kristen itu sudah di dalam diri kami Roh Kudus itu Bang. Begitu Bang. Baik, baik. Saya akan buktikan pelan-pelan kalau yang ada pada diri orang Kristen itu bukan Roh Kudus. Yang pertama, menurut Bible, Roh Kudus atau Roh kebenaran itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang gaib. Dia akan mengajarkan segala kebenaran. Kenapa saya katakan bahwa yang ada di dalam diri Kristen itu bukan Roh kebenaran atau bukan Roh Kudus? Kita lihat di dalam dalil 1 Yohanes 4 nomor 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Kita lihat di sini penekanan daripada petua yang muncul di 1 Yohanes 4 nomor 1 ini, jangan percaya setiap roh. Artinya ada roh-roh yang memang tugasnya untuk menyesatkan manusia. Percayalah kepada roh yang datang dari Tuhan. Artinya kalau roh itu datang dari Tuhan, maka dia akan mengajarkan firman Tuhan. Mari kita buktikan. 1 Korintus 6 nomor 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu bagiku halal, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Hanya iblis yang menghalalkan segala sesuatu. Itu dulu. Kemudian 1 Korintus 10 nomor 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Hanya iblis yang membolehkan segala sesuatunya. Kalau dia roh dari Tuhan, sudah pasti memiliki aturan-aturan kebenaran. Ada item-item, ada rukun-rukun, ada aturan-aturan main yang harus dilakukan oleh manusia dan yang tidak harus dilakukan oleh manusia. Tapi iblis senantiasa menghancurkan segala aturan Tuhan dengan membolehkan segala sesuatunya. Ini tanda-tanda. Terus kita lihat juga di dalam 1 Korintus 10 nomor 25, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan dalam hati nuranimu. Ini tanda-tanda. Karena kalau kita berbicara mengenai roh kebenaran, roh yang datang dari Tuhan pasti membimbing manusia kepada makanan-makanan yang halal. Makanya dikatakan dalam Ulangan 4, jangan kau menambah, jangan kau mengurangi. Nah, kita lihat bukti akhir. Orang Protestan, orang Katolik, Advent, dan sekte-sekte yang lain, bahkan dalam satu gereja, terkadang kita temukan Kristen, bahkan para pendeta dengan pendeta satunya bertentangan. Mana Roh Kudus yang katanya Tuhan di dalam diri orang-orang Kristen? Adanya permusuhan antara Kristen dengan Kristen. Roh Kudusnya ngapain? Yang betul adalah ketika yang dimaksud oleh Al-Quran Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril, maka Roh Kudus datang hanya memberikan panduan kepada manusia berupa kitab suci. Itu tugas daripada Roh Kudus. Roh Kudus menorehkan kemudian aturan dalam kitab suci, nanti manusia apakah dia mau mengikuti aturan itu atau tidak. Jadi Roh Kudus tidak datang kepada setiap manusia, enggak. Roh Kudus datang kepada seorang nabi, nabinya kemudian menerima pengajaran dari Roh Kudus, kemudian pengajaran itu dituangkan dalam sebuah kitab. Di kitab inilah kemudian akan menjadi panduan kepada seluruh manusia. Apakah manusia itu ingin menerima dan menjalankan ajaran Roh Kudusnya atau tidak. Karena kalau tidak demikian, contoh, ketika saudara-saudara Kristen ditanya, bagaimana hukum pembagian harta warisan di dalam agama Kristen?
Kita hitung 1, 2, 3, 4 sampai hitungan 2 detik sebelum kiamat, kita akan menemukan ucapan-ucapan yang berbeda-beda antara Kristen satu dengan Kristen yang lain, menandakan bahwa Roh Kudus sebagai pembimbing kepada jalan kebenaran itu tidak ada di dalam diri mereka. Tapi kalau Islam yang ditanya, maka sejatinya Islam akan kembali kepada kitab suci Al-Quran, di mana Al-Quran itu diturunkan oleh Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini fakta. Jadi sekali lagi sahabatku dan juga saudara-saudaraku Kristen, bahwa di dalam diri Kristen tidak ada Roh Kudus. Yang ada adalah roh yang diduga penyesat. Demikian untuk sementara. Insya Allah. Silakan Pak Mi. Silakan teman-teman sambil di tap ya, tap layar biar kuat komannya. Lanjut Pak Mi. Oke Bang, jadi gini Bang, kalau selain umat Kristen mungkin mengatakan bahwa Yesus sebagai Nabi ya Bang ya. Kalaupun Nabi Yesus itu, dia bukan Nabi palsu atau penyesat. Dan dia juga kan sudah membuktikan, bahkan Yesus sendiri pun dibaptis. Jadi kami umat Kristen ini kalau sudah dibaptis berarti sudah ada Roh Kudus dalam diri kami, dan Yesus sendiri pun sudah menyatakan kalau Kristen itu dalam diri masing-masing umat Kristen Bang. Gitu Bang. Baik. Jadi ini hal yang menarik ya teman-teman. Ketika kemudian saudara kita dari Kristen mengatakan bahwa Yesus sendiri itu adalah seorang nabi. Imannya umat Islam jelas. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Iman daripada Islam itu ya berpatron kepada Al-Qur'anul Karim, di mana dalam Al-Quran menerangkan seorang anak yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel itu adalah seorang nabi. Jadi iman kami, Yesus nabi. Kami tidak ragukan itu. Permasalahannya hari ini adalah Yesus yang adalah nabi mengajarkan pengikutnya untuk kembali kepada hukum Taurat. Matius 5 nomor 19 kata Yesus, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Ini pengajaran Nabi Yesus. Tapi pengajaran Yesus Kristus yang datang kepada Paulus yang diduga roh yang jahat itu mengajarkan untuk menghapus hukum Taurat. Bisikannya kepada Paulus itu bisa kita lihat di dalam Efesus 2 nomor 15. Apa bisikan roh jahat yang datang kepada Paulus, yang diduga roh jahat yang datang kepada Paulus? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan, ketentuan dan aturan yang ada di dalamnya. Antara ajaran Nabi Yesus yang mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan hal itu kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina, versus ajaran roh yang diduga mengaku Yesus Kristus. Hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Makanya tadi muncul bisikan-bisikannya kepada Paulus, segala sesuatu halal bagiku, segala sesuatu boleh untukku, segala daging bisa kau makan. Itu bisikan-bisikan dari yang diduga sebagai roh jahat. Makanya dikatakan tadi dalam 1 Yohanes 4 nomor 1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu adalah roh, bukan Yesus. Bukan Yesus yang Nabi Yesus. Kalau Nabi kan daging, Nabi ini daging, Nabi ini manusia. Sedangkan Paulus mengaku yang datang kepadanya bukan manusia, berarti bukan Nabi Yesus. Kita lihat dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajari aku Injil, tetapi yang mengajari aku Injil adalah Yesus Kristus yang bukan manusia. Berarti
Yesus Kristus yang berupa roh yang datang kepada dia. Ingat saudara, ketika ada kemudian pemahaman opini dari saudara-saudara kita Kristen bahwa yang keluar dari kubur makan daging, minum madu, itu adalah makhluk berdaging, sedangkan yang datang kepada Paulus adalah makhluk yang tidak berdaging. Waspadalah waspadalah kepada roh-roh jahat. Nah, sedangkan yang datang kepada Paulus ini adalah roh, bukan manusia, apalagi Tuhan. Ini yang ingin saya katakan kepada saudara. Kalau Nabi Yesus itu dibaptis, dia dibaptis atas nama Bapa saja. Tidak ada penambahan atas nama Bapa, atas nama Yesus, atau atas nama Roh Kudus. Itu nggak ada. Sedangkan setelah kejadian, orang-orang Kristen dibaptis dalam 3 Tuhan. Nah ini saudara, bukan saya mengucilkan, saya hanya ingin menggelitik hati kita semuanya, pikiran kita untuk belajar lebih jauh bahwa Roh Kudus itu adalah Gabriel, sedangkan yang datang kepada Kristen ini bukan Gabriel, bukan Roh Kudus, tetapi diduga adalah roh penyesat. Demikian. Masya Allah. Silakan Pak Ami. Dibuka mute-nya Pak. Bro. Oke Bang. Jadi begini Bang. Oke, izin saya bertanya nih. Saya cuma bertanya. Bentar Pak Jess, setelah Dari selesai Pak Mi ya. penjelasan- Pak Jess, bentar. Pak Mi mau menanggapi dulu ya. Nanti dulu bertanyanya. Biar tidak lari dulu dari pembahasan, biar kita dapat poinnya ya. Silakan Pak Mi. Jadi Bang Juma, kalau kami Kristen ini tetap bahwa Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kami, dan Yesus itu adalah penyelamat kami dan suri tauladan kami. Jadi artinya walaupun kami sudah ada Roh Kudus Bang, tetapi kami tidak menjalankan ajaran-ajaran Yesus, itu kami bukan Kristen sejati juga itu namanya Bang. Jadi kami itu walaupun sudah ada Roh Kudus dalam diri kami harus tetap mengikuti ajaran-ajaran Yesus Bang. Baru yang kedua, kalau Abang bilang tadi kan kalau bagi kami Allah itu tetap satu. Sesembahan kami itu tetap satu, namanya Allah. Jadi kalau Allah itu kan di Kejadian yang Abang bilang tadi kan Allah kan ada di situ. Allah berfirman kan. Kemudian ada roh Allah pun ada di Kejadian itu Bang. Jadi itu kan roh Allah, kemudian firman Allah. Ya firman Allah itulah Yesus kan. Kayak itu Bang. Baik saudara. Jadi identifikasi Roh Kudus atau malaikat Jibril sesuai dengan apa yang saya uraikan di awal, jelas bisa saudara lihat dalam Bible. Hanya dengan mengontraskan kemudian 2 data dalam kitab Matius dengan kitab Lukas, di mana 2 kitab ini masing-masing membahas penyampai pesan, penyampai berita gembira dari Allah kepada Ibunda Maria. Dalam data Matius, Gabriel diidentifikasi dengan sangat jelas, gelarnya adalah Roh Kudus sebagai penyampai berita gembira kepada Maria. Dan dalam data Lukas, Gabriel diidentifikasi dengan namanya sebagai penyampai pesan gembira kepada Maria. Coba Anda dengarkan apa yang saya bacakan ini. Matius 1 nomor 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Itu dicatat. Sedangkan di dalam Lukas 1 nomor 26 sampai nomor 27, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Lebih jelasnya begini, identifikasi yang muncul kemudian dapat dilihat di dalam Al-Quran dengan mengkontraskan 3 data yang masing-masing membahas penyampai wahyu dari Allah. Yang pertama tadi yang saya sudah bacakan kepada saudara, bagaimana dikatakan bahwa wa innahu latanzilu rabbil alamin,
tanazabihi ruhul amin. Dialah ruhul amin yang mengajarkan kemudian wahyu, ilham kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Dialah Jibril yang mengajarkan kemudian Al-Qur'an wahyu, ilham kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu melalui perantaraan Jibril yang saya katakan tadi. Kemudian yang ketiga, kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Lagi-lagi Roh Kudus mengajarkan Al-Quran dengan kebenaran, yang mana Al-Quran ini diterima dari Allah melalui perantaraan Roh Kudus kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya, Jibril tidak lain adalah Roh Kudus. Sedangkan di dalam agama saudara, agama Kristen telah meninggikan derajat Jibril dengan gelar Roh Kudus sehingga memiliki hubungan kemitraan dengan penciptanya, Allah. Sedangkan dalam konsep ketuhanan Tritunggal, Roh Kudus ini yang tadinya hanya sebagai penyampai pesan yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri melainkan apa yang didengarkan, dilantik, dinaikkan stratanya, levelnya setara dengan Allah. Kekeliruan yang sangat-sangat fundamental. Sedangkan kalau di Islam meneguhkan kembali keesaan Allah yang secara tegas menentang segala bentuk ideologi politisme atau animisme atau Helenisme, itu tak ada dalam Islam, sehingga tetap memandang Jibril atau Roh Kudus hanya sebagai malaikat Allah yang hanya menyampaikan pesan-pesan ilahi atau ilham kepada para nabi. Siapa yang menghantarkan saudara Kristen mendudukkan kemudian Jibril yang adalah Roh Kudus naik level menjadi Tuhan? Itulah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Iblis itulah yang telah memberikan janji-janji kepada mereka. Iblis itu yang membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan, menjanjikan kebohongan, menjanjikan kepalsuan belaka kepada mereka. Kalau kita tanya kepada saudara-saudara kita Kristen yang kita cintai, di mana datanya kalau Roh Kudus itu setara dengan Allah? Di mana datanya kalau Roh Kudus itu adalah Bapa itu sendiri? Sedunia Kristen tidak akan pernah bisa memberikan data. Kenapa? Karena sejatinya itu hanya angan-angan kosong belaka yang didatangkan dari roh yang Yesus minta supaya murid-muridnya agar waspada kepada setiap roh, karena jangan sampai dipalingkan kemudian. 1 Yohanes 4 nomor 1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nabi ini adalah orang-orang yang mengaku menerima firman, orang-orang yang mengaku menerima wahyu, orang-orang yang mengaku mendapatkan penglihatan. Dan mustahile Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, dan seluruh penulis Bible yang lolos kanon dan surah-surah Paulus, kalau tidak mengaku menerima ilham, mustahil mereka menulis. Dengan kata lain, mereka ngaku atau tidak mengaku, mereka suka ataupun tidak suka, tetaplah mereka wajib hukumnya dilabeli nabi. Lalu kemudian kita pretelin apakah mereka itu nabi asli atau mereka adalah nabi palsu. Jika ajarannya bertentangan dengan Tuhan, maka sudah pasti nabi palsu. Tapi kalau ajarannya berkesesuaian dengan ajaran Tuhan, maka itu bisa kita uji apakah dia nabi, benar-benar nabi. Demikian. Masya Allah, barakallah, Gurunda. Silakan, Bang Mi. Bang Mi, Yuk, silakan. Abang menyimak nggak dari tadi? menyimak. Oh, bagus, siap. Lanjut, Bang. Lanjut, silakan ditanggapi. Kalau berdebat, saya tidak pandai. Pasti kalah saya dengan Bang Juma. Tapi ya, Bang Juma, kalau di Kristen itu yang saya tahu murid Yesus itu yang sama Rasul Paulus itu bukan nabi tapi rasul. Artinya kan rasul berarti langsung Yesus yang memerintahkan mereka, kan gitu Bang. Jadi mereka bukan nabi palsu, mereka adalah rasul. Jadi tidak ada nabi lagi Bang. Terakhir tidak ada lagi rasul yang saya tahu di kitab kita Bang ya. Itu aja komen saya Bang. Izinkan saya
membacakan Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Pada waktu itu dalam jemaat Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Jadi kalau saudara mengatakan tak ada lagi nabi, ini Bible harus ditipek sini, dihilangkan kemudian sebagian. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia, artinya bercerita setelah kenabian Yesus. Karena di Antioquia ini ada Barnabas, ada Paulus, dan di situ deretan nabi-nabi yang disebutkan. Alhasil, Paulus juga duduk sebagai nabi. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon, dan juga ada Lukias, ada Menachem, dan juga ada Saulus, nabi. Nah, sedangkan saudara-saudara Kristen saya ini hanya korban dari terjemahan yang dilakukan oleh lembaga Kristen itu sendiri. Makanya biasa saya katakan lai lembaga lupa ayat Injil, karena mengada-ngadakan sesuatu pengajaran kepada umat Kristen tanpa berdasar kepada original teks, tetapi hanya seenak perut aja. Yang penting bisa memurtadkan umat Islam apapun mereka lakukan, termasuk menggunakan istilah rasul. Rasul itu adanya berasal dari Islam. Tak ada kata rasul di luar Islam. Tetapi digunakan oleh lembaga Kristen pada tempat yang tidak seharusnya, yang jadi penyebab utama membutakan jemaat-jemaat Kristen sehingga mereka tidak bisa membedakan antara nabi dan rasul, rasul dan nabi, nabi dan rasul. Nabi ini adalah level pertama. Rasul itu tingkatannya lebih tinggi. Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah, sedangkan rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah dan berkewajiban menyampaikan wahyu itu kepada seluruh umatnya. Tidak bisa menjadi rasul tanpa melalui tangga Nabi. Seibarat tidak bisa menjadi sarjana tanpa melalui tangga SMA. Kalau ada sarjana tapi tidak tamat SMA, itu sarjana palsu. Kalau ada rasul tanpa melalui tangga Nabi, itu rasul palsu. Dengan kata lain, rasul palsu sama dengan nabi palsu. Nabi belum tentu rasul, tapi rasul sudah pasti nabi. Tolong sampaikan kepada lembaga Bible, Bang Suma mengatakan itu. Jadi kalau lembaga Bible mengatakan Paulus rasul tapi dia bukan nabi, itu koplak. Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Tuhan, tidak berkewajiban menyampaikan kepada orang lain. Rasul adalah orang yang menerima firman dari Tuhan, yang berkewajiban untuk melaksanakan demi dirinya dan juga demi umatnya. Itu rasul. Jadi kalau rasul itu levelnya tinggi, nabi tidak. Nabi hanya untuk dirinya. Tapi kalau sudah rasul, itu berarti dia memiliki kewajiban sebagai nabi untuk menyampaikan risalah kenabiannya kepada umatnya. Jadi Paulus di samping Kisah Para Rasul 13 nomor 1 mengatakan dia adalah seorang nabi. Kitabnya 13 buku ini, kalau dia bukan nabi, maka jelas bukunya bukan firman Tuhan, bukan sabda para nabi, dan juga menyatakan bahwa buku yang ditulisnya itu berasal dari bukan Yesus anak Maria. Di mana dia mengatakan bukunya bukan dari Yesus anak Maria? Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis sebuah buku dengan tangannya sendiri dan mengatakan ini dari Allah demi untuk mendapatkan kemudian keuntungan yang sedikit. Paulus menulis buku hanya untuk mendapatkan keuntungan sedikit. Apa itu? Hanya demi untuk mendapatkan gelar rasul. Itu tok, tak ada yang lain. Sedikit aja. Tapi celaka. Apa buktinya? Matinya sangat mengenaskan. Nah, sekarang kita kembali kepada tema. Jadi Roh Kudus sama dengan Gabriel. Jibril sama dengan Roh Kudus. Kalau levelnya Roh Kudus diangkat sedikit, maka itu menyalahi aturan mainnya Yesus. Aturan mainnya Yesus, aku akan minta kepada Bapa agar mengutus Roh Kudus, di mana Roh Kudus ketika ia datang, dia adalah Roh kebenaran yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Satu hal yang kecerobohan di sini. Ketika saudara saya mengatakan Tuhan kami satu, tetapi bagaimana dengan Roh Kudus yang Anda juga tuhankan? Sedangkan Roh Kudus
mau ditarik pakai tali tambang sekalipun untuk naikkan levelnya, tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena dia adalah hakikat makhluk yang tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Sedangkan pencipta langit dan bumi bebas. Dia memiliki sifat berkata-kata. Dia bisa mengatakan apapun sesuai yang apa yang tertulis di dalam Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Pencipta langit dan bumi ketika hendak mengadakan segala sesuatu cukup mengatakan cing, maka semuanya jadi. Cukup mengatakan kun, maka semuanya ada. Sedangkan Roh Kudus yang ada menurut Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Alhasil dia bukan Tuhan, dia bukan Allah. Jadi ketika saudara menuhankan Roh Kudus, lalu Anda mengatakan saya punya satu Tuhan yaitu Allah, termasuk Roh Kudus, kekeliruan, kecerobohan yang sangat dahsyat. Karena Roh Kudus ini bukan Tuhan, tapi Anda anggap Tuhan, dan Anda anggap Tuhan Anda satu. Yang betul adalah Tuhan Anda tiga, satunya tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, yang satunya bebas mau mengatakan apa saja. Kenapa bisa demikian? Kembali kepada Al-Quran. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura. Yang membuat Anda punya angan-angan seperti itu adalah iblis. Karena memang dari awalnya Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Penyesat bergelar Yesus Kristus ini, kata Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, akan menyesatkan banyak orang. Sekali lagi kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Berarti penyesat itu bernama siapa? Yesus. Dan dia berkata akulah Kristus. Berarti penyesat ini bergelar apa? Yesus Kristus. Mari kita ukur, adakah sosok yang datang setelah Yesus terangkat ke langit kepada seseorang dengan memakai nama Yesus dan bergelar Kristus? Jawabannya ada. Kepada siapa Yesus yang diduga palsu ini datang? Kepada Paulus. Di mana itu tertulis? Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 22. Paulus menuju ke Damsyik. Tiba-tiba dia mendengarkan suara dari langit dan berupa cahaya saja. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Kristus. Makhluk inilah, roh inilah, setelah datang kepada Paulus, membuat Paulus mendirikan sebuah sekte pengajaran yang disebut Kristen. Bisikan makhluk yang bernama Yesus Kristus inilah yang menghantarkan kemudian Paulus mengobrak-abrik hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihi salam dengan mengatakan bahwa Taurat itu sampah, Taurat itu adalah kutukan, Taurat itu tidak membawa kepada keselamatan, Taurat itu tidak akan menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanyalah makhluk yang datang kepadaku bernama Yesus Kristus. Tak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain yang bernama Yesus Kristus. Itu ucapan Paulus dari bisikan roh yang datang kepada yang ngaku Yesus Kristus. Sedangkan pada ufuk yang berbeda, yaitu Yesus Kristus selama 33 tahun hidup, 3 tahun inti pengajarannya, apa ucapan beliau? Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Yohanes 8:42. Lalu siapa dia yang sok hebat yang datang kepada Paulus menghantarkan manusia menjadikan dirinya Tuhan yang mengaku Yesus Kristus? Mundur kita selangkah, ternyata ada nasihat Yesus yang asli kepada Bani Israel. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau seorang atau sesosok atau seroh yang bergelar Yesus Kristus mencari pengikut, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, maka seluruh bangsa yang menjadi pengikutnya akan bergelar Kristen. Sebab Kristen itu sendiri artinya pengikut Kristus. Tidak ada kata Kristen ini muncul
di pengajaran Yesus dalam proses belajar mengajar pada saat dia konseling terhadap murid-muridnya Bani Israel, nama Kristen itu tak ada. Kristen muncul berdasarkan Kisah Para Rasul 11 nomor 26 nanti di Turki, tepatnya di Antioquia. Setahun mereka bersama dengan Paulus ini, setelah Paulus kedatangan makhluk yang mengaku Yesus Kristus, pengikutnya kemudian disebut Kristen. Dan memang diceritakan oleh asistennya Paulus sendiri dalam Lukas, dalam Kisah Para Rasul oleh Lukas, Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan Paulus ini adalah tokoh dari sekte Kristen. Ini data. Makanya dikatakan oleh Al-Quran, wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah tak lain adalah iblis yang terkutuk. Kalau ternyata Yesus betul, ucapan Yesus, Nabi Yesus anak Maria itu betul, ternyata apa yang diucapkannya itu terbukti, dan Yesus yang adalah Nabi Yesus itu bukan pembohong, maka Al-Quran benar bahwa yang disembah oleh orang Kristen itu adalah setan. Dan kalau Al-Quran benar, maka Yesus pun Yesus Kristus itu terindikasi kuat. Kenapa? Karena tidak ada sekelompok manusia pengikut Kristus penyesat ini yang bisa kita identifikasi. Kalau bukan Buddha, bukan Islam, bukan Yudaism, bukan ateis, bukan. Satu-satunya kandidat sekelompok manusia yang disesatkan oleh penyesat bergelar Kristus tak lain dan tak bukan adalah Kristen. Pahit memang pahit, tetapi suka ataupun tidak suka, kebenaran itu harus dituangkan ke atas muka bumi, supaya yang mau selamat silakan berkemas diri, yang tidak mau selamat silakan percaya sampai ajal ajal datang. Silakan. Insya Allah. Pak Mi, dibuka mute-nya Pak Mi. Silakan Pak Mi kalau ingin menanggapi silakan. Tapi kalau Pak Mi bingung karena memang Pak Mi ini jarang baca Biblos, mungkin boleh bertanya. Silakan Pak Mi, silakan. Oke Bang. Jadi tadi kan Bang Juma bilang Paulus menerima perintah dari mana tadi? Iblis lah ya. Bukan dari Yesus. Tapi kan kalau di kitab kita kan memang langsung menerima perintah dari Yesus, makanya dia menjadi seorang rasul. Dan satu lagi, inilah kenapa kita menyebut Yesus itu Tuhan. Karena memang suara Allah yang disampaikannya kepada rasul-rasul ini. Mungkin itu aja yang bisa saya apakan, Bang. Oke, baik saudara. Saya kasih pembuktian berdasarkan Al-Quran, wa iyad'una illa syaitanan marida. Anda baca Galatia 1, pelan-pelan Anda baca. Nomor satunya, dari Paulus seorang rasul. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia. Berarti bukan karena anak Maria. Bukan oleh manusia. Berarti bukan anak tirinya Yusuf. Melainkan oleh Yesus Kristus. Wadaw. Yesus Kristus yang mana ini? Saya ulang, dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, berarti bukan karena Yesus anak Maria. Bukan oleh seorang manusia, berarti bukan anak tirinya Yusuf, melainkan oleh Yesus Kristus. Nah, terindikasi kuat kan? Jelas dia mengatakan bahwa bukan manusia. Sejak kapan Maria tidak melahirkan manusia? Kita loncat ke data nomor ke-11-nya, penegasan Paulus. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, aku Paulus menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Berarti bukan Injilnya anak Maria. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, berarti bukan diterimanya dari anak tirinya Yusuf.
dan bukan manusia yang mengajarkan Injil itu kepadaku. Berarti bukan Yesus, Nabi Yesus bukan, sebab Nabi Yesus adalah manusia. Tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Aduh, ada apa ini? Sejak kapan Maria melahirkan bukan manusia? Olehnya itu kemudian saudaraku, catat muara yang akan saya sampaikan ini. Catat. Ketika Yesus sejenak ingin terangkat ke langit, pada data Matius 24, Yesus dan murid-muridnya di Bukit Zaitun membicarakan satu hal rahasia yang sangat-sangat prinsip. Jadi sekali lagi, Yesus memanggil muridnya di Bukit Zaitun berdasarkan Matius 24, menceritakan tentang rahasia besar, rahasia yang sangat-sangat dahsyat, antara hidup dan mati, antara sesat dan selamat. Murid bertanya, wahai guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Sebab engkau ingin pergi kan? Yes. Lalu ketika engkau datang, apa tanda kalau yang datang itu adalah kamu? Ini pembicaraan rahasia. Yesus membocorkan kemudian rahasia itu kepada muridnya. Wahai murid-muridku, dengarkan. Tanda-tanda kedatanganku, satu, akan ada cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Dua, matahari menjadi gelap. Tiga, bulan tidak bercahaya. Empat, bintang-bintang jatuh dari langit. Lima, kuasa-kuasa langit akan berguncang. Enam, aku akan nampak di tengah langit. Tujuh, seluruh manusia akan mengheboh di dunia ini, meratap seratap-ratapnya. 8, dan mereka seluruh manusia akan melihat aku datang di tengah-tengah langit. Murid-muridnya kemudian mengetahui, oh, jadi kalau antum yang datang, artinya kalau engkau yang datang, berarti tanda-tanda itu menyertaimu. Yes, listen to me please. Ketika saya datang, kata Yesus, tanda-tanda itu menyertai aku. Nah, terdiam sejenak. Itu diterangkan di dalam Matius 24, nomor 27, nomor 29, nomor 30. Baca itu baik-baik. Setelah terjadi keheningan, Yesus melanjutkan. Apakah Anda pada sudah mendengarkan tanda-tanda kedatangan saya? Sudah, paman? Oke, bagus. Ingat, waspada kepada penyesat yang datang kepadamu mengatasnamakan namaku dan berkata akulah Kristus. Waspada, waspada. Jangan percaya kalau tanda-tanda itu tidak ada. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, jangan pergi ke situ. Atau Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi jika ada orang yang mengaku ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik penjara, di bilik rahasia, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu. Ini nomor 24-nya di data 24. Sebab Yesus palsu alias Kristus palsu dan nabi-nabi palsu alias rasul palsu akan datang dan muncul untuk melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Yesus ulang lagi, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada kalian. Camkan. Baik, paman. Benar-benar camkan. Yes, paman. Jadi apabila ada orang berkata ada aku Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Yes, baik. Kalau ada yang berkata ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Siap, komandan. Sebab
kedatanganku akan dibarengi dengan tanda-tanda. Matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan jatuh, kuasa-kuasa langit akan bergoyang-goyang, dan aku akan nampak di tengah langit, dan seluruh manusia akan melihatku. Kalau itu belum terjadi, 1 miliar, 3 miliar, seluruh dunia mengatakan kepadamu bertemu dengan aku, ingat, jangan kamu percaya. Setuju? Setuju. Sekarang pertanyaannya, Anda percaya kepada sosok roh yang datang kepada Paulus mengaku akulah Yesus Kristus, tetapi tanda-tanda matahari menjadi gelap, bulan tidak bersinar, bintang-bintang berjatuhan, itu tidak ada mengikutinya. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya, itu adalah penyesat. Al-Quran mengatakan di dalam surah As-Sukhruf ayat 61, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Dan sungguh Nabi Isa alaihi salam, kedatangannya tersebut benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Jadi kalau Nabi Isa datang untuk yang kedua kalinya, itu tanda-tanda hari kiamat. Kata Yesus, tanda-tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap. Oh, tanda kiamat dong. Bulan tidak bercahaya. Oh, tanda kiamat. Bintang-bintang berjatuhan. Jelas tanda kiamat. Kuasa-kuasa langit akan terguncang. Itu adalah tanda-tanda kiamat. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Dan sungguh dia Isa benar-benar pertanda akan datangnya hari kiamat. Makanya ketika ada seorang Islam mengaku bertemu dengan Yesus, saya terkentut-kentut. Saya tahajud bertemu dengan Yesus, saya lihat matahari bersih-bersihan, saya kentut lagi mendengarkan informasi kayak begitu. Ada lagi yang salat tahajud, lalu kemudian dikasih ilham katanya harus dia umroh, jual kambing, jual kandang kambing juga, jual sandal jepit, umroh. Ternyata dia sudah rencanakan sampai di Ka'bah, dia tawaf, pulang dari Mekah, dia bersaksi, aku bertemu dengan Yesus dan Yesus kulihat nampak di atas kapal loh. Saya mendengarkan itu terkentut-kentut pula. Saya banyak kentut gara-gara orang yang suka bohong bertemu dengan penyesat. Ada yang sedang berpuasa, sedang menunggu waktu sahur, tiba-tiba ada angin kencang meniup jendela. Aku melihat cahaya seorang berdiri dengan jubah putih, rambut panjang, mata bersinar, wajahnya putih seperti kilat. Dan dia berkata, akulah Yesus. Akhirnya hari Sabtu juga aku ke rumah pendeta dan minta dibaptis. Lagi-lagi aku terkentut-kentut mendengarkan kebodohan dan kemahlulan orang-orang seperti itu. Sekarang kita kembali kepada tema. Salahkah Al-Quran ketika mengatakan wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un? Tanda kedatangan Nabi Isa, pertanda hari kiamat. Ketika Yesus ditanya, guru, ajarkan kepada kami, karena akan banyak penyesat datang toh. Yes. Ngaku namamu? Ya. Dia ngaku Kristus juga? Oh iya. Bisa melakukan mujizat juga? Oh bisa. Dan dia memerintahkan seluruh bangsa untuk menjadi pengikutnya? Iya. Lalu itu bukan kamu? Bukan. Apa pembeda antara dia dengan kamu, wahai guru? Kalau aku yang datang, tanda-tandanya matahari tutup, tak ada lagi belanja pakaian. Bukan matahari itu. Matahari maksudnya matahari, sumber tata surya kita, tidak lagi bercahaya, gelap. Bulan gimana? Bulan mana tahu ada lagi bulan? Tidak mungkin bulan bercahaya, matahari tidak bercahaya. Lalu kemudian bintang-bintang jatuh. Alamak, kalau bintang jatuh, bintang jauh besar kali miliar kali besarnya dibandingkan bumi. Ya hancurlah bumi ini. Berarti betul tanda kiamat itu datang ketika Yesus datang. Jadi kalau ada orang Kristen berdoa, Yesus datanglah, berikanlah rezeki. Alamak, dia minta dunia ini kiamat. Karena ketika dia datang, yang asli datang, dunia kiamat. Minta pula dia datang. Udah bosan hidup kau, bro. Jadi begitu, saudara. Sekarang Anda lihat, Anda berkaca sekarang. Anda masuk kamar,
tutup jendela, tutup kamar, lihat diri Anda dalam kaca. Tanya, apakah Nabi Yesus yang mengajarkan Anda menjadi Kristen? Apakah Nabi Yesus yang mengajarkan Anda ke gereja? Apakah Nabi Yesus yang mengajarkan Anda nyanyi-nyanyi di hari Minggu? Apakah Yesus yang mengajarkan Anda mempertuhankan dirinya? Apakah Yesus yang mengajarkan merasulkan Paulus? Apakah Yesus yang mengajarkan 13 kitab? Apakah Yesus yang mengajarkan menghancurkan hukum Taurat? Apakah Yesus yang menjanjikan kemudian surga kepada orang makan babi yang tidak bersunat? Tanya, jawab sendiri. Kalau ternyata Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel tidak pernah mengajarkan itu, maka silakan Anda bergegas. Silakan Anda bergegas. Jangan ego, jangan sombong, sunatkan hatimu, jangan angkuh. Kalau angkuh dan tidak mau sujud kepada perintah Tuhan itu iblis. Karena hanya iblis yang enggan kepada kebenaran. Hanya iblis yang kemudian hidup dalam kebohongan. Hanya iblis yang mau kemudian hidup diliputi oleh dusta. Kenapa? Karena iblis sudah dijadikan sebagai penghuni neraka tetap. Dan iblis tidak ridha itu. Dia harus mencari teman. Maka dia mencari orang-orang yang tidak menggunakan akal untuk dibawa serta ke dalam neraka. Kamu percaya aja deh kayaknya. Sekarang saya serahkan kepada saudara. Data sudah saya sampaikan. Apa yang ada di dalam kitab Anda saya sudah ilustrasikan. Anda ingin menerimanya silakan, menolaknya pun tak apa. Itu adalah hak prerogatif saudara. Silakan. Ulang ya, sambil ditap-tap saudaraku, biar komalnya kuat, agak kelap klip ini. Pak Martin, selamat siang Pak Martin. Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siang Bang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Koko, Bang Dewa, assalamualaikum ya. Pak Martin, Katolik apa Protestan Pak Martin? Protestan. Protestan siap. Pak Martin, sebentar ya, sebentar Pak Mi dulu ya. Barangkali ada tanggapan dulu, nanti Pak Martin boleh ya. Sabar Pak Martin, sabar. Gantian ngomongnya ya. Sepakat Pak Martin ya? Oke, mungkin inilah terakhir. Silakan Pak Mi, Saya silakan. salut dengan pengetahuan Bang Juma. Cuma pesan akulah, harapan saya, semoga Roh Kudus datang ke Bang Juma mengikuti Bang Andika. Mati meja, mati meja. Iya Bang, makasih Bang, makasih. Lanjut. Gimana Bang Mi? Udah atau Andai saja Yesus yang betul sesuai dengan tanda-tanda. Saya mau bertanya kepada saudara Mi, andai saja tanda-tanda kedatangan Yesus itu ada di abad pertama menyertai kedatangannya kepada Paulus, berdasarkan pengakuan Yesus ketika berbicara tentang hal rahasia kepada muridnya, menurut saudara, kalau Yesus yang asli datang kepada Paulus hari itu, apakah dunia ini hancur atau kiamat atau tidak? Masih berlanjut sampai hari ini. Coba, berdasarkan tanda-tanda kedatangan Yesus yang asli menurut Yesus, andai saja Yesus asli yang datang kepada Paulus saat itu, maka hancurkah dunia ini atau memang biasa-biasa saja seperti yang kita alami sekarang ini? Silakan. Silakan Pak Mi. Pak Mi dulu silakan Pak Mi, dikelarkan Pak Mi. Pak Martin sabar ya, sabar. Orang sabar disayang Bang Juma, Yesus. Aman. Tenang. kalau yang itu saya nggak bisa jawab Bang. Mungkin cuma inilah pesanku Bang. Semoga Roh Kudus datang kepada Abang. Mati meja. Udah. Mati meja. Mati meja. Yang teman yang lain bisa menjawabnya Bang ya. Saudaraku, Roh Kudus sudah datang kepadaku dan Roh Kudus mengatakan kepadaku, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Roh Kudus yang datang kepadaku mengajarkan kepadaku, membimbing kepadaku, dan sungguh Nabi Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang hal tersebut. Ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Itu Roh Kudusku yang mengajarkan aku. Sedangkan roh yang ada pada diri Anda menutup akal Anda. Tadi saya sudah menyatakan panjang lebar. Yesus ditanya, apa tanda-tanda kedatanganmu guru?
langit berguncang, bintang-bintang berjatuhan, matahari gelap, bulan tidak bercahaya. Aku nampak di langit dan seluruh manusia di bumi akan melihatku. Pertanyaan saya, apakah tanda-tanda itu ada pada saat Paulus mengaku bertemu dengan Yesus? Apa jawaban saudara? Aku tak sanggup menjawab. Kenapa demikian? Karena Anda berada dalam kuasa iblis. Al-Quran mengatakan, hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu, wahai Nabi Muhammad dan kaumnya, kepada siapa iblis-iblis itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin athim. Iblis turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Apakah Anda masuk dalam kategori pendusta? Ketika Anda tahu jawabannya, tapi Anda mengatakan saya tidak tahu, saya tidak mau jawab. Apakah itu termasuk Anda? Berdasarkan Al-Quran, tanazzalu ala kulli afakin athim. Iblis datang kepada para pendusta. Jadi yang menutup akal Anda, membuat lidah Anda kaku, kemudian adalah iblis untuk menjawab dengan jujur. Tapi tak apa, masih ada waktu. Mungkin masih banyak oksigen jatah Anda untuk hidup di dunia ini. Masih banyak beras yang Tuhan siapkan untuk masuk ke dalam lambung saudara. Masih ada udara yang disiapkan Tuhan untuk Anda hirup. Masih ada matahari yang Anda harus lihat untuk Anda nikmati hidup sebelum Anda mati. Maka jadikan itu kesempatan emas untuk meraih kemenangan keluar daripada lingkaran syaitan. Silakan. Mungkin ada yang lain. Masya Allah, barakallah Gurunda. Ya, Bang Mi, gimana? Ada tanggapan kalau kayak tadi mulu jawabannya kagak usah lah. Gimana Bang Mi? Saya tidak bisa menanggapi lagi. Nah, udah nyimak dulu aja, belajar Bang Mi, baca lagi biblosnya, udah nyimak aja. Pak Martin, coba buka mute-nya Pak Martin. Ayo. Makasih saudara Mi. Doa saya buat untuk saudara supaya sehat selalu Bang. Amin. Silakan. Makasih. Siap. Pak Mi, ada aja. Silakan Pak Martin, silakan ditanggapi Pak Martin, silakan. Apa yang harus ditanggapi nih? Mati meja. Entahlah telinganya di mana ini. Nonton kagak jelas. Pak Martin nyimak nggak dari tadi? Nyimak. Kan banyak. Yang diomongin kan banyak. Yang mana dulu yang ditanggapi? Bebas lah, serasa suka-suka Pak Martin lah, silakan. Utamanya tentang roh-roh itu yang barusan. Jadi kalian ini sesuka hati ya mengambil istilah Quran, terus maknanya di belokkan. Silakan Roh Kudus pembahasan lanjut. Bang, barusan aja dia bilang dia mengaku mendapatkan Roh Kudus. Gitu loh. Itu benar atau enggak gitu loh. Ini gimana Bung Zumi ini nyambung kagak? Baik. Kalian kan nggak percaya Roh Kudus. Kenapa bisa ngomong seperti itu gitu? Ya, simak dulu Pak. Pasang kupingnya baik-baik Pak. Simak. Lanjut Bang Juma, fadhol. Iya, baik. Jadi gini, Bung. Sebelumnya, teman-teman yang ada di bawah 2,8 manusia mata memandang ini, silakan kalau mau berinfak, bersedekah berupa gift kepada saudari kita yang ada. Ini di Palestina ya? Ya, Gurunda di Kamu nggak percaya Roh Kudus, tapi kamu mengakui kamu bentar. Dia di Rafah, Palestina. Sabar. Oh, di Palestina. Silakan sahabat-sahabat Muslim. Kelihatannya adik kita ini lagi hidup di bawah tenda ya, di mana beliau. Sabar Bang. Habis ini kita bahas. Silakan adik-adik saya yang ada di bawah, anak-anak saya, saudara-saudara saya Muslim, berikan infak sedekah yang terbaik kepada saudara kita yang ada di Palestina. Beliau ada di sini mengharapkan bantuan kepada kita semuanya, uluran tangan kepada kita semua. Coba Anda bayangkan kalau kita yang lagi sedang berpuasa tiba-tiba negara kita ini dibombardir dengan bom, ya, tak bisa kemudian ibadah dengan sempurna, tidur tak nyenyak, dan seterusnya ya. Adik kita ini mendoakan kita, masya Allah. Silakan sahabat-sahabat Muslim yang ada di Indonesia ini memberikan infak terbaik di bulan suci Ramadan kepada anak kita yang ada di Palestina. Ya Allah, masya Allah. Silakan.
Oke, saya masuk kepada pertanyaan saudara. Kenapa saudara mengatakan bahwa saudara mendapatkan bimbingan Roh Kudus? Yes. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Sabar dulu kawan, sabar. Ya. Boleh enggak diskusi Anda bertanya, saya menjawab? Saya tegaskan dulu Gurunda, Pak Martin, Anda ngoceh-ngoceh ketika Gurunda lagi ngomong, saya turunkan Anda. Anda tidak bisa kondusif. Simak dulu baik-baik. Kalau Anda manusia, dengarkan dulu, baru selesai Gurunda bernarasi, berbicara, baru Anda ngomong gantian. Simak dulu, Pak. Narasinya udah ngawur. Iya, udah dengarkan dulu, dengarkan. Ya, saya membahas tentang iman saya kok jadi ngawur ya? Kok Anda lebih tahu daripada saya? Saya yang bisa Al-Quran. Kamu aja tidak mengakui Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya ada di Islam. Roh Kudus itu hanya ada di Islam. Di Kristen itu nggak ada Roh Kudus. Yang ada di Kristen itu pneuma hotheos atau pneuma hagios. Pneuma hagios itu artinya apa? Hantu suci. Dalilnya apa? Dalil Qul nazzalahu ruhul kudus. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqqa. Sekarang saya minta dalil dalam original teks kitabmu Yunani, ada nggak kata Roh Kudus? Ada nggak? Ada Roh Kudus dalam bahasa Yunani, ada? Ada. Hanya Kristen di Indonesia ini yang pandai-pandaian mengambil dua kata dari Quran, yaitu Roh Kudus. Di luar Indonesia orang Kristen tak mengenal Roh Kudus. Masya Allah. Terima kasih sahabat-sahabat yang berikan infak sedekahnya. Allahu Akbar. Masya Allah. Melihat anak kita ini tersenyum, ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berikan keselamatan kepada beliau ya Allah dan keluarganya dan saudara-saudara kami Muslim yang ada di Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi gitu kawan, Roh Kudus itu adanya di Al-Quran. Di Bibelmu adanya apa? Pneuma hagios. Artinya apa pneuma? Pneuma itu hantu, hagios itu murni. Artinya yang ada dalam kitabmu itu adalah hantu murni. Belajar original teks. Masuk ke Indonesia, kitab Belanda itu baru niru-niru Roh Kudus biar dianggap seperti ajaran Islam. Saya jelaskan pertanyaan saudara ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 seterusnya. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan pencipta alam semesta. Nazala bihi ruhul amin. Yang dibawa turun oleh ar-ruh al-amin. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Ke dalam hatimu. Agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan. Itu kitab suci saya yang menerangkan itu. Jadi Anda tidak bisa membantah. Maka ketika kemudian kami mengajarkan tentang ajaran Roh Kudus, yang menjadi dasar pijakan kami adalah Al-Quranul Karim. Itu Roh Kudus. Lah kamu Roh Kudusmu yang mana? Yang masuk ke dalam tubuhnya Sambo. Al-Quran itu Kutanya dulu. apa ditulis? Yang datang ke dalam diri Sambo, yang membunuh sesama Kristen itu roh apa yang masuk ke dalam tubuhnya? Al-Quran itu turun apa ditulis? Jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara, Anda mengenal pendeta Joshua Teu. Pendeta Joshua Teu kisru dengan pendeta Sarah, ribut tentang tai lalat. Saya tanya samamu, benarkah pada diri Joshua Teu dan Pastor Sarah itu ada Roh Kudus? Hah? Ribut tentang tai lalat yang ada di nonot? Al-Quran itu turun apa ditulis? Jadi, saudara, kalau Roh Kudus itu bekerja di Kristen, bukan bekerja di kitabnya, maka Kristen tidak perlu sekolah. Apain sekolah? Roh Kudus ada dalam dirinya kok. Yang benar itu Roh Kudus itu datang mewahyukan sebuah ilham, pengajaran ketetapan hukum-hukum kepada nabinya, nabinya yang menyampaikan kepada para sahabatnya, sahabatnya menghafalkan, sahabatnya menuliskan. Maka hafalan dan tulisan ini kemudian tersebar ke seluruh penjuru bumi, yang mengimaninya disebut Islam. Maka Roh Kudus datang mengajarkan sebuah aturan-aturan main dalam kehidupan kepada para nabi, tidak berupa kitab,
tidak berupa buku, tidak berupa lembaran, tetapi berupa ilham, kalimat-kalimat suci yang didatangkan dari langit, kemudian disampaikan kepada para nabi, nabi menyampaikan kepada pengikutnya, pengikutnya menuliskan dan menghafalkan. Pahami itu. Sedangkan kalau Anda mengatakan kamu punya Roh Kudus, apa pula punya Roh Kudus? Antar sekte satu sama lain cakar-cakaran. Mana Roh Kudusnya yang betul? Lah di Islam memang nggak cakar-cakaran. Berarti mereka meninggalkan Al-Quran. Berarti mereka meninggalkan Al-Quran. Kan Roh Kudusnya menuangkan, sabar. Roh Kudusnya menuangkan segala kebenaran itu di dalam sebuah kitab bernama Al-Quran. Kalau umat Islam bertentangan satu sama lain, mereka kembali kepada Al-Quran. Kalau orang Kristen bertentangan satu sama lain, kembali kepada siapa? Ayo, Dari kembali kepada siapa? 73 golongan hanya satu yang Kembali dipilih. kepada siapa? Kembali kepada siapa? Kalau Kristen dan Kristen bertentangan, kembali kepada siapa? Roh Kudus. Roh Kudus mengatakan apa? Dari Yang benar 73 adalah Advent, golongan, tidak hanya makan satu babi. yang dipilih. Roh Kudus pada Katolik dan Protestan mengatakan boleh makan babi. Roh Kudus yang benar yang mana? Yang tidak boleh makan babi atau yang boleh makan babi? Dari 73 golongan hanya satu yang dipilih. Yes, betul. Betul. Betul itu. Kan cakar-cakaran. Yang satu ini yang berjamaah. Yang berjamaah ini yang kembali kepada Al-Quran. Betul. Karena Roh Kudusnya bekerja di Al-Quran. Siapapun yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah pasti selamat. Nah sekarang Roh Kudus yang ada di Kristen, satu membolehkan makan babi, satu tidak membolehkan. Roh Kudus yang benar yang mana? Jawab. Apakah Al-Quran Al-Quran. menjelaskan? Al-Quran. Saudara kalau belum sanggup untuk berdiskusi dengan Bang Suma, Apakah cari yang level bawah Al-Quran seperti Pak kitab yang Bom, menjelaskan? seperti RK, seperti yang lain. Jangan ke Bang Suma ketinggian. Anda belum sanggup untuk berhadapan dengan saya. Anda ke gereja biasa, turunkan celana pendeta, celop, jilat tanganmu. Mudah-mudahan Anda kemudian bisa siuman dari kesalahan. Demikian. Barakallah ikhwan fillah ya, luar biasa memang kalau Gurunda yang berbicara. Barakallah semuanya ya, ya senang sekali tuh. Pas Pak Noah, selamat siang Bro Noah. Ya, siang bro, siang. Mati meja. Lo lagi di pasar atau lagi di rumah Bro? Ya, saya hari-harinya di pasar bro. Oh di pasar, tapi kira-kira memungkinkan untuk diskusi nggak? Jangan sampai lo di pasar kita ngomong di sini lo gak dengerin. Ya, secara singkat-singkat aja. Aduh, Tidak usah bertele-tele. aduh. Barangkali Anda mau menanggapi, tadi Anda udah lama nyimak di bawah, saya lihat. Silakan Bro. Belum, saya baru nyimak saya. Sahabat Muslim, silakan dilanjutkan infak sedekahnya ya ke anak kita ini ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Muslim yang memberikan infak sedekah berupa gift kepada ananda kita yang ada di Palestina, begitu anak antum lahir, wajahnya mirip dengan anak kita ini, ya minimal hidungnya ya. Pasti ibu-ibu ini pingin kali anaknya hidungnya mancung kayak Pak Bom Bom. Ya silakan Anda give, berdoa. Mudah-mudahan anak Anda itu bisa kemudian ya secantik parasnya daripada anak kita yang ada di Palestina ini. Masya Allah. Silakan sambil kita berdiskusi. Ya, Bang Juma, sebelum dilanjut Bro Noah. Ya gimana Bangku Bang Dewa? Silakan Bang Dewa. Dewa juga ngemis follower dong, ngemis follower. Ya, Oh kalau ini minta jangan di-follow. sampai kalian nanti punya anak mirip sama dia. Ya, Kalau minta anak follower antum ya. mirip sama dia ini berarti sama dengan pendeta Carolia. Siapa? Carolina. Namanya kayak Indomie. Carolia. Nah ini akun yang baru. Dewa minta di follow ya, Iwan Pilah ya. Dan silakan infaknya dilanjut. Lihat betul kata Bang Juma, lihat senyumnya ya, betapa cantik, betapa lugunya, betapa lucunya. Dulu Bang Juma kira-kira lucu nggak kayak gini wajahnya Bang Juma? Dulu Nggak mungkin ya. Enak pasti. Dulu waktu saya bayi mirip waktu saya bayi onta tapi lama. Jempolnya mirip. Pandai-pandaian kau tanya aku pula. Bang Dewa. Kau sudah lihat hidungku kayak pelepah pisang, kau tanya lagi mirip. Cari masalah emang kau. Bulan puasa.
Bukannya damai malah cari ribut. Oh, Bang. Kamu gak lihat itu hidungnya kayak mirip hidungnya Pak Bom Bom, bilang pula kayak hidungku. Ada saja. Tukar tambah bisa nggak hidungnya nih? Tukar tambah. Tukar tambah. Masya Allah. Siap, Iwan Pilah ya, barakallah untuk semuanya. Ukhti Rahab, anti tatbauni, ukhti guli. Terima kasih saudaraku semua, fadhol. Terima kasih. Terima kasih saudaraku semua. Masya Allah. Ya sama-sama anandaku yang Jamila. Masya Allah. Afwan ya, Ukhti Rahab, afwan, anti atas kutu. Afwan ya. Lanjut Bro Noah. Ukti, anak antum ya. Ya, silakan dilanjut. Anak antum. Iya gimana Bro Noah tanggapan Anda tentang Roh Kudus ini? Aduh, gabrul ini Noah, ini kagak jelas. Silakan Noah. Kenapa dengan Roh Kudus, Bro? Iya, coba dipaparkan dulu aja karena kasihan dari tadi Gurunda sudah banyak menjelaskan. Tapi karena memang mungkin Anda tidak menyimak tadi, jadi sekarang jelaskan aja menurut Anda seperti apa. Silakan nanti diluruskan oleh Gurunda. Silakan. Ya, saya rasa tidak ada yang perlu dijelaskan ya. Roh Kudus itu ya adalah roh kebenaran, roh kehidupan. Iya, jadi gini, di Kristen itu kan tak ada Roh Kudus ya. Roh Kudus itu nanti ngambilnya di Indonesia. Di luar Indonesia mereka tidak mengenal Roh Kudus. Yang mereka kenal itu adalah pneuma hagios ya. Kemudian yang perlu ditanamkan, tiba saatnya kemudian saudara-saudara Kristen di Indonesia ini dipahamkan bahwa penyesat yang datang setelah anak Maria itu terangkat ke langit itu bergelar Yesus Kristus. Tahun 52 Paulus menulis kitab Galatia mengaku bertemu dengan sosok bernama Yesus dan itu bukan manusia. Berarti Yesus yang datang kepada Paulus ini bukan anak Maria. Dan Yesus anak Maria yang adalah manusia berpesan kepada muridnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus, di mana penyesat bernama Yesus Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Hari ini Kristen sedunia adalah pengikut Yesus Kristus. Sedangkan Yesus Kristus berpesan kepada Bani Israel agar jangan ke bangsa lain. Dia bahkan mengaku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi muncul kemudian sosok Yesus lain yang mengatakan pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu jelas bukan Yesus anak Maria, tetapi yang diduga sebagai penyesat. Demikian sementara, silakan. Baik. Itu kan menurut pengertian Bang Zuma. Iya, bukan berdasarkan Alkitabiah kan. Oh, sudah itu jelas Bible yang jelaskan. Silakan. Kan sudah jelas bahwasanya bangsa Yahudi itu, bangsa Israel itu menolak Yesus karena yang mereka harapkan itu adalah kedatangan seorang raja seperti Daud, Salomo. Tetapi yang datang bukan seorang raja seperti mereka yang mereka inginkan, yang mereka gambarkan sebagai bentuk penyelamatan di atas penindasan yang dilakukan oleh bangsa Romawi kepada bangsa Yahudi, bangsa Israel di zaman itu. Makanya secara mentah mereka itu tidak meyakini dan mereka itu menolak mentah-mentah bahwasanya Yesus itu adalah seorang raja, seorang sang penyelamat. Kan begitu. Jadi wajar saja dong ketika Yesus menyatakan dirinya, dia memerintahkan murid-muridnya untuk menyebarkan, memberitakan kabar baik itu ke seluruh dunia. Jadikan seluruh bangsa murid-muridku. Wajar karena apa? Karena dia sudah ditolak. Seharusnya tempat tujuannya itu hanyalah bangsa Yahudi. Karena yang memang untuk diselamatkan pada saat itu adalah bangsa Yahudi. Tetapi ketika ditolak ya, berita ini dialihkan ke seluruh dunia. Salahnya di mana? Ayo silakan. Oke. Baik. Jadi di dalam pengakuan Yesus bahkan berdasarkan kepada Bible. Jadi Bible ini bukan firman Tuhan ya, teman-teman. Bible ini hanya kalau yang PL itu adalah terjemahan dari kitabnya orang Yahudi yang sudah mengalami banyak revisian.
Sedangkan perjanjian baru milik Kristen ini bukan kemudian firman Tuhan, tetapi catatan-catatan sejarah yang dituliskan oleh penulis-penulis yang tidak dikenal, dan tidak ada indikasi sahihnya penulisan itu adalah merupakan intisari daripada sabda Yesus kepada para penulis. Mereka menuliskan hanya berdasarkan hasil penyelidikan. Nah, di antara data yang muncul di buku tersebut, kita lihat dalam Lukas 1 nomor 33. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya ulang, saya baca ulang. Mudah-mudahan kalau saudara Noah tidak bisa tembus pemahamannya ini, ada saudara Kristen yang bisa kemudian paham. Lukas 1 nomor 33. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub, atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Titik. Ketika dikatakan Lukas seperti itu, bahwa dia adalah raja untuk keturunan Yakub, Yesusnya kemudian datang menceritakan di dalam pengajarannya dia kepada Bani Israel, Matius 21 nomor 43, karena itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi kerajaan yang tadinya Yesus untuk Bani Yakub itu diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Kerajaan Vatikan sudah pasti bukan kerajaan Allah. Kerajaan Inggris sudah pasti bukan. Kerajaan Belanda sudah pasti bukan. Kerajaan yang dimaksud adalah kerajaan yang diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampai hari ini kerajaannya tidak berkesudahan dan kerajaannya tetap gilang gemilang sepanjang zaman sampai hari kiamat. Jadi kerajaan yang datang kepada Yesus diberikan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerajaannya tidak pernah singgah kepada non-Yahudi. Kerajaannya langsung diberikan kepada dia yang kemudian menghasilkan buah-buah kerajaan tersebut. Dan ajaran Yesus dengan ajaran Nabi Muhammad itu selaras dan tidak ada pertentangan. Yang menjadikannya pertentangan di dalamnya adalah ajaran Kristen yang bukan Bani Yakub tapi ngaku-ngaku sebagai pengikut. Ingat kata Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, wahai muridku Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi ketika kemudian Tuhan mempersiapkan kerajaan Nabi Isa diambil alih oleh Nabi Muhammad, di antaranya muncul kemudian Yesus palsu yang mengajarkan menuhankan Yesus, dan pengikutnya diduga disebut Kristen. Silakan. Gimana, Bro Noah, coba dibuka mute-nya, Bro. Jangan sampai Anda gak nyimak. Noah, Bro. Kan bener kata gua juga Noah ini. Oh, oke. Oke, nyimak nggak Noah? Jangan oke-oke doang. Saya simak. Oh ya, Saya bagus. simak. Lanjut. Oke. Berarti Abang Zuma membaca Alkitab, berarti Abang Zuma sama berpikiran dengan orang bangsa Yahudi, bahwasanya seorang raja yang harus datang itu adalah raja seperti Daud ataupun Raja Salomo yang dimaksudkan oleh bangsa Yahudi. Sementara di Matius 28, ya, di Matius 28 ayat 18, Yesus berfirman bahwasanya segala kekuasaan di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Itu bukan main, Bang, bukan main tanggung lagi rajanya. Siapa yang bisa berkuasa di sorga dan di bumi? Apakah dia bukan raja?
Bahkan saya seorang ayah gitu ya, seorang bapak, saya ini raja di rumah saya. Apalagi dia yang diberikan kuasa di surga dan itu melebihi dari Raja Daud, melebihi dari Raja Salomo, melebihi dari raja-raja yang diharapkan oleh bangsa Yahudi itu sendiri. Tetapi kenapa? Kenapa mereka menolak? Karena mereka hanya menggunakan akal pikiran mereka sendiri. Mereka tidak mengerti apa maksud Tuhan. Makanya segala sesuatu di Yohanes 16 ayat 23 24 ya, segala sesuatu itu telah diberikan atas nama Yesus Kristus. Jadi segala sesuatu yang kita minta itu diberikan atas nama Yesus Kristus. Makanya banyak orang-orang Kristen, Anda perhatikan mungkin mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Keluar kau roh-roh jahat dari tubuh si ini misalnya. Itu menggunakan nama Yesus. Karena apa? Karena dia raja di atas segala raja. Bukan berarti raja itu harus punya mahkota, duduk di kursi kerajaan, punya harta melimpah, emas. Bukan itu, Bang. Begitu. Jadi mungkin Anda salah menafsirkan ya, Bang Sumaya. Oke, silakan. Ya, saudara jawab dulu. Sebelum kita mengerucutkan. Apakah Yesus menubuatkan penyesat muncul bergelar Yesus Kristus atau tidak? Itu dulu. Oh, tidak dong. Coba Anda baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Tidak ada dikatakan bahwasanya akan muncul penyesat bernama Yesus Kristus. Silakan Anda baca. Gimana? Di mana? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Ya, terus bukan terus. Bagaimana? Apakah Yesus meminta muridnya Bani Israel, agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus"? Dia akan menyesatkan banyak orang. Baik. Di sini dikatakan bahwasanya waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Baik. Yang kami gunakan di sini adalah nama Yesus ya. Bukan mengatakan kami ini adalah Mesias. Kami menggunakan namanya untuk hal-hal yang baik, bukan untuk mengatakan diri kami ini adalah Mesias. Anda harus paham konteks ayat ini. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias." Berarti kan yang berkata itu kan mengaku dirinya Mesias. Sementara kami tidak. Kami tetap memakai nama Yesus, tapi kami tidak pernah mengatakan diri kami ini Mesias. Anda harus paham, Bang, konteksnya, Bang. Oke. Silakan lanjut. Oke. Berarti Anda sudah mengiyakan bahwa ada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Betul? Abang salah. Saya sudah katakan, contoh ya. Di dalam nama Yesus, keluar kau roh-roh jahat dari tubuh Zuma. Saya katakan begitu. Saya tidak mengatakan saya ini Mesias. Kan di sini berarti Yesus salah. Berarti Yesus salah. Orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias." Kami kan tidak akulah berkata, Kristus. Emang saya ada berkata Berarti, akulah Yesus? Menurut Yesus, ada nggak orang yang akan datang mengaku Kristus? Tidak ada yang berarti Yesus bohong. Kenapa? Berarti Yesus bohong. Kenapa? Yesus bohongnya maksudnya bohongnya gimana, Bang? Nah, dia kan Yesus mengatakan, "Waspadalah kepada penyesat yang datang mengatakan dirinya akulah Kristus." Ada nggak atau tidak ada? Kedatangan itu ada, tetapi hanya Rasul Paulus. Orang itu mengaku nggak Kristus? Siapa? Mengaku nggak Kristus penyesat itu? Yang difirmankan oleh Paulus bahwasanya dia bertemu dengan Yesus Kristus, ya itu benar adanya. Enggak, yang saya tanya Yesusnya berpesan kepada Bani Israel muridnya. Bukan kepada Paulus dia berpesan, kepada muridnya Bani Israel. "Wahai muridku Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus Kristus." Menurut Yesus, akan datang itu ada nggak yang akan mengaku Yesus Kristus?
Ya tidak ada dong. Berarti Yesus bohong. Tidak ada, memang tidak akan ada. Berarti Yesus bohong. Akan datang. Akan datang. Enggak ada bang. Dia datang kedua Berarti kali. Anda membantah Yesus. Mana yang betul ini? Yesus atau Anda? Iya datang kedua kali itu benar. Enggak. Penyesat akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Itu bohong. Itu tidak ada. Sekarang belum ada. Mati aja. Anda percaya nggak ucapan Yesus itu bahwa akan datang penyesat mengaku nama Yesus bergelar Kristus? Anda percaya nggak? Percaya, tetapi dia hanya suruh Alhamdulillah. waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab Yang diminta karena waspada orang yang di situ siapa? menyesatkan gimana? Yang diminta waspada di situ siapa? Ya kami. Inilah penyesatnya. Udah Dinda Abuya, saya izin ibadah dulu. Kalau pembohong pendusta kayak gini mah bukan level saya. Silakan saya ibadah dulu. Terima kasih saudara atas kebohongan saudara Noah. Teman-teman yang masih mau berimpak silakan ke adik kita ini, ke anak kita ini. Saya ibadah 10 menit sampai 15 menit insya Allah ya. Jangan bilang Bang Handi kalau Bang Suma itu pamit pasti 6 hari ke depan baru muncul. Enggak. Saya ibadah sejenak, habis itu kita muncul lagi. Silakan. Noah pembohong. Baik, monitor. Jadi saya perjelas sekali lagi ya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab akan banyak orang datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, kan begitu. Jadi Kepada siapa dia ngomong Noah? Jadi Noah. Yesus kepada siapa dia berbicara? Bentar. Jadi di sini Noah. Pertanyaannya, kepada siapa Yesus sedang berbicara? kepada siapa yang mendengarkan dia, Pak? Kembali. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu ini siapa? Ya, kamu ini kan ya punya arti luas. Kamu ini lebih dari satu. Dasar pembohong. Inilah dia. Memang untuk Inilah menerima dia. kebenaran itu sangat sulit ya, Pembohong. Bang Chan. Tapi kalau untuk mentertawakan kebenaran itu sangat gampang. Inilah kalian nih. Jangan keluar bagi kalian selain berbohong kan jadinya kan. Enggak, Bang Chan ya. Itu realita. Saya ulang. Mana kebenaran itu Noah, susah sebentar, ditegakkan. santai. Noah, santai. Yesus berkata kepada mereka ini siapa? Mereka ini ya, siapa yang mendengarkan di situ ya, itulah mereka. Siapa? Ya, di situ kan tidak dituliskan siapa kan gitu ya. Yang pastinya karena murid-muridnya selalu berdampingan dengan yang pastinya karena murid-muridnya ini selalu berdampingan dengan Yesus, berarti secara otomatis hal yang pertama yang mendengarkan itu adalah murid-muridnya. Ya, mungkin Murid, bagus. Mulai lurus. Mulai bisa dibatak Abu ya. Oke. Yesus berbicara dengan murid-muridnya. Oke. Kata Yesus kepada murid-muridnya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu ini siapa? Saya sudah katakan, yang pertama sekali kata kamu ini menyatakan itu lebih dari satu orang kan gitu. Kamu dan mereka itu lebih dari satu orang. Yang kedua,
bahwasanya yang selalu berdampingan dengan Yesus ini adalah para muridnya. Ya. Ada. Yang selalu berdampingan dengan Yesus ini Apa be? adalah murid-muridnya. Nah. Oke. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Ya. Nama siapa yang dipakai? Nama Yesus. Yesus. Apakah perkataan Yesus ini perkataan yang jujur atau perkataan yang omong kosong? Ya kenapa ayat itu semuanya realita gitu Bang. Realita, bagus. Siapa yang pernah datang dengan nama Yesus? Kepada siapa? Kepada siapa? Atau begini? Siapa yang pernah datang? Siapa? Gimana pertanyaannya ya? Di mana di dalam Bible ada yang pernah datang mengaku dirinya Yesus? Ya. Dan kepada siapa dia yang mengaku Yesus itu Paulus. datang? Paulus. Ngerti nggak? Saya ulang. Terus Allah. salahnya di mana? Bagus. Baik. Apakah ada opsi lain selain mengaku? Alhamdulillah. Apakah ada opsi lain selain oknum yang datang kepada Paulus yang mengaku dirinya Yesus Mesias, Yesus Kristus? Ada nggak? Tidak usah jauh-jauh dulu, ke Paulus saja. Terus kenapa? Masalahnya di mana gitu? Ke Paulus saja. Berarti benar statement Yesus. Waspada supaya jangan ada yang menyesatkan kamu, sebab ada banyak orang yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Apa dampaknya? Mereka akan menyesatkan banyak orang. Paulus menyesatkan banyak orang berdasarkan pengakuan Noah. Oke, saya tanya, menyesatkannya di mana? Anda harus paparkan. Efesus 2 nomor 15. Baca. Anda yang memberi data, Anda yang baca dong. Dengan matinya Yesus Kristus sebagai manusia telah membatalkan hukum Taurat dengan seluruh ketetapan dan perintah yang terkandung di dalamnya. Sedangkan Yesus katakan di dalam Matius pasal 5 nomor 17, selama langit dan bumi ini belum lenyap, sebelum semuanya itu terjadi, tidak ada satu titik pun dari hukum Taurat yang ditiadakan. Nah, misalkan, paham? Jadi sesatnya paham? di mana, coba? Masih mau berbohong? Sesatnya di mana? Dasar nggak dipakai itu kumis. Yesus katakan tidak ada satu titik pun hukum Taurat yang dibatalkan, ditiadakan. Paulus katakan dengan matinya Yesus Kristus telah membatalkan seluruh hukum Taurat. Terdengar seperti sinkron dengan Yesus atau bertentangan dengan Yesus? Ya, sekarang saya tanya, apakah di situ sesat? Jawab dulu. Terdengar seperti sama dengan Yesus atau merusak ajaran Yesus? Sekarang Anda harus melihat ke depannya, Bang Chan, ya, supaya Anda lebih mengerti, supaya pikiran Anda terbuka, gitu kan? Ya. Supaya pikiran Anda terbuka. Apa kau Noah? Ada aja kau Noah. Yesus katakan tidak ada satu titik pun yang ditiadakan. Noah dengerin. Yesus katakan tidak ada satu titik pun yang ditiadakan. Ya, Paulus katakan membatalkan segala ketetapan dan perintah hukum Taurat. Terdengar seperti sinkron dengan Yesus, nyambung dengan Yesus, mengikuti ajaran Yesus, atau terdengar seperti merusak ajaran Yesus? Jawab dulu. Jawab dulu itu. Selesaikan PR-nya satu-satu. Kenapa terdiam? Nangis, main stres, kejang-kejang, ayo. Apa itu namanya? Masih mau kau datang besok?
Kalau nggak monitor ini coba Kang Chan ini Mi coba disapa, masa dua-duanya jadi berhala? Nggak takut disembah. Bentar dulu, kita ambil pelajaran dulu. Saudara Noah, dengerin. Konsekuensi dari kebohongan itu ya begini, kau terdiam dan ditertawakan orang. Coba pikir, bagaimana bisa keyakinanmu surga, hidup kekal, keselamatan, tapi didasari oleh kebohongan? Mana ceritanya? Sebentar. Dasar Kristen banyak alasan. Kemarin saya nanya Kristen, buka buku ini, pasal ini. Oh, saya lagi di tengah hutan. Yang satu lagi buka pasal ini, ayat ini. Oh, saya lagi di tengah laut. Buka pasal ini, di tengah gurun, di tengah tawa. Apa sekarang lagi betul? Silakan Bang. Ini Mi coba monitor Mi. Kalau nggak monitor, Anda di bawah dulu, Bro Mi. Cek. Mi. Mi. 1 2 Mi 2 3 Mi. Oke. Kirain gua dari tadi lo diam nyimak. Cepat Pak Abdi kira. Tuaras pisan otente. Pak Andreas naik, Pak. Nah, Bang Sakman. Muslim apa Kristen, Bang? Aduh. Jangan. Abuya izin sebentar. Abuya izin. Ya, Abuya izin sebentar ya. Bang Sakman sebentar. Ya. Teman-teman mumpung banyak 2,4 ribu. Kalau ada teman-teman Kristen yang ingin berdiskusi santai seperti diskusi di warung kopi offline, posisi di Bandung dan sekitarnya, nanti bisa menghubungi saya ya, Kang Chan 02. Jadi akunnya yang 02. Teman-teman Kristen nanti ada tempat, terus ada fasilitator juga. Tapi bukan diskusi seperti yang biasa kita lihat seperti Kodonditan dan yang lain gitu ya, di podium terus preparasi dengan baik. Kita diskusi santai, ngobrol di warung kopi. Yang dengan persiapan, yang tanpa persiapan, yang punya pendeta ataupun jemaat, siapa saja yang sedang belajar ataupun sedang mengajar, semua terbuka. Semua bisa memberikan poin-poinnya, semua bisa menyanggah poin-poinnya, termasuk di Islam juga begitu ya. Nanti teman-teman yang tertarik untuk diskusi seperti ini bisa menghubungi ini ya, Kang Chan 02. Izin akunnya yang 02. Nah, kasih Abu ya. Barakallah Kang Chan, dan satu lagi tanggung iklan. Iwan Pila yang belum subscribe channel YouTube saya, bantu di subscribe ya. Namanya Abuya Strong Life Iwan Pila. Alhamdulillah ya, baru beberapa bulan berkat dukungan dari antum, alhamdulillah. Follower subscribernya udah nyampe 2K ya, 2K, alhamdulillah. Barakallah, terima kasih banyak yang sudah bantu follow atau subscribe ya Iwan Pila. Nah ini namanya. Ya silakan Iwan Pila yang mau subscribe ya. Yang tinggal diklik saja profil saya, nanti di bio ada ya linknya, tinggal diklik nanti masuk ke YouTube. Ya, insya Allah ya gratis subscribe. Barakallah, terima kasih banyak Iwan Pila, jazakumullah. Lanjut. Oke, ya, silakan Noah monitor. Ya, gimana kok? Selamat siang. Nah, silakan kok. Sakman, selamat siang. Jangan balik-balikin kitab orang. Kita Bro, selamat siang bro. Jangan Surat tangkap Yasin dulu. 14. Maksudnya apa itu, saya bertanya. Ayo. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaan? Surat Yasin 14 katanya. Paling ini kacang bulus. Kenapa ada bulus? Bukan 14, 13 harusnya. Kalau kau masuk ke Yasin 14 lalu masuk tafsir itu bulusnya itu dia tauhid. Dia tidak menuhankan Yesus. Ayo. Mampus. Mau ikut 14 Yasin 13. Tolong berikan kepada
selesai PR-nya nanti yang versi 14. Ya, selamat siang Ibu Nurmawati. Bu Nur, Iya. Nurmawati pakai baju itu. Ya, ibu ini Kristen, santun, baik. Ibu pakai baju. Tidak sombong, rajin menabung. Pakailah. Silakan ibu yang baik hati. Saya nggak pakai kacamata jadi. Kenapa saya baru masuk? Apa ini yang dibahas apa? Tanya Kang Chan tuh, Kang Chan apa yang dibahas Kang Chan? Ini kita sedang berbicara apakah Yesus berbicara jujur atau berbicara omong kosong gitu di Matius pasal 24 nomor. Iya. Di Matius 24 nomor 4, apakah di situ Yesus sedang berbicara jujur ataukah Yesus sedang berbicara omong kosong? Ya, coba dibacakan. Nah, Bu Nurmawati enak. Dia buka Bible. Tidak sedang di tengah gurun, tidak sedang di tengah hutan, tidak sedang di tengah laut. Bu Nurmawati bawa Bible. Matius 24 nomor 4. Iya. Kenapa? Pertanyaannya apa? Ada datanya. Pertanyaannya, Yesus sedang berbicara jujur ataukah Yesus sedang berbicara omong kosong di situ? Kok dibilang omong kosong? Baik, kita sepakat ya. Ini bukan omong kosong. Dia berbicara benar. Waspadalah, jawab Yesus kepada murid-muridnya. Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu, murid-murid. Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Siapa namaku di situ? Iya, namanya Yesus. Nama Yesus. Sebab akan datang banyak orang dengan memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Apa konsekuensinya dari orang yang mengaku bernama Yesus dan mengaku dirinya adalah Kristus? Mereka akan menyesatkan banyak orang. Setuju nggak? Yesus berkata benar nggak? Bu Nurmawati yang cantik, rajin menabung, bayar arisan, dan Apa tadi? bayar kreditan. Ya, kamu suka muter-muter gitu loh. Benar, yang dikatakan Yesus benar. Ada orang-orang yang akan bisa menyesatkan dengan memakai nama Yesus. Tetapi bukan semua orang yang memakai nama Yesus itu disebut penyesat. Jangan diputar-putar kan? Baik, siap, baik. Sekarang berikan kepada saya berdasarkan literatur Bible siapa dan kepada siapa yang di peristiwa apa ada yang mengaku dirinya adalah bernama Yesus dan mengaku Kristus, lalu dia mengaku pada seseorang berdasarkan Bible. Siapa dia? Mengaku apa? Ya, Yesus itu sendiri yang mengaku dia Tuhan kok. Mengaku dirinya Yesus. Akan datang dengan memakai namaku, nama Yesus. Berarti bukan Yesus yang sedang dibicarakan. Berarti ada orang lain yang mengaku dirinya Yesus. Dia mengaku dirinya bernama Yesus. Dan dia mengaku Kristus. Siapa di dalam Bible yang mengaku itu? Berarti begini Bu Nurmawati, ada dua menurut Yesus. Yesus kan mengaku dirinya Mesias, akulah dia. Kata Yesus, akan datang yang memakai namaku, nama Yesus. Berarti ada lagi selain Yesus yang memakai nama Yesus dan mengaku dirinya adalah Kristus, Mesias. 24 nomor 4, Matius 24 nomor 4. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Orang berarti bukan Yesus.
ada yang lain selain Yesus, anak Maria, yang mengaku dirinya Yesus dan dia mengaku dirinya adalah Kristus. Pertanyaan saya, di mana di dalam Bible ada yang pernah mengaku dirinya Yesus dan mengaku dirinya Kristus selain Yesus? Malah ngopi. Mau Selamat siang dulu. semuanya. Selamat siang, Ibu Ada Boruni. datanya begini bang. Aku datang dalam namaku tetapi kamu tidak percaya. Ada datanya seperti itu. Siapa dia? Aku datang dalam namaku. Siapa dia? Yesus. Yesus. Yang Yesus katakan bukan dia. Yesus katakan ada orang. Berarti selain Yesus. Yang saya minta bukan Yesus. Yang saya minta selain Yesus. Yang mengaku dirinya Yesus dan mengaku Kancan. Itu Yesus mengingatkan orang-orang atau murid Yesus di situ supaya berhati-hati. Bisa aja ke depan ada penyesat memakai nama Yesus, tetapi yang dikatakan di sini bukan Yesus itu sendiri. Ada nggak berdasarkan Bible? Penyesat di luar Yesus yang mengaku dirinya Yesus dan mengaku dirinya Kristus. Lah saya nggak temukan, tetapi dia mengingatkan. Dia mengingatkan gitu loh. Dia mengingatkan. Ada tidak? Pertanyaan saya, ada tidak? Ada tidak? Ada tidak Bible mencatat ada yang pernah mengaku dirinya Yesus dan mengaku dirinya Mesias, Kristus? Ada? Maaf, saya nggak temukan yang lain. Apakah ada tertulis dalam Bible? Baik, baik, kita buka. Kalau Anda tidak temukan, fair, nggak apa-apa. Boleh saya tunjukkan yang saya temukan? Buka Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 4. Izin sebentar Kang, saya sapa dulu Ibu Boruni, kalau tidak disapa suka ngambek Kang Chan. Bu Boruni, selamat siang Bu. Selamat siang, salam damai sejahtera semuanya ya. Ya, Salam Bu kenal. Boruni, nanti Ibu Boruni bisa menanggapi ya, gantian sama Ibu Nurmaya. Jangan sesama ibu-ibu jangan saling mendahului ya Bu ya. Oke. Lanjut Kang Chan, lanjut teman-teman sambil di tap-tap Iwan Pila tembusin lah 500k aja biar kuat koma, lanjut Kang Ya, Chan. silakan. Kisah Para Rasul pasal 9 pasal 9 nomor 4. Ada dibacakan Bu? Jangan sampai saya terus membacakan, malu. Saya Muslim. Ya nggak apa-apa kan. Masa Kristen diam terhadap Bible? Muslim yang Kang Chan kan lebih tahu Bible kami daripada kami. Alhamdulillah. Iya, nggak Prihatin apa-apa. saya lihat Kalau kalian Kristen malah tidak tahu Bible. itu kelebihan. Tertulis di mana bang? Ah. Biar saya buka, Bang Chow. Kisah Para Rasul, baik. Kitab Para Rasul pasal 9 nomor 4. Paulus bertobat. Terus kamu bilang bahwa Yesus itu adalah Yesus yang lain, Yesus palsu gitu. Kita akan buka itu, silakan. Bacakan dulu Bu, kita akan buka itu. Bacakan Bu. Iya, saya udah baca tentang Paulus bertobat. Pasal Baik, 4 ya saya bang? bacakan. Kristen malu-malu membaca Bible. Pasal 9 nomor 4. Teman-teman, ibu-ibu sekalian yang rajin menabung, bayar kreditan dan selalu bayar arisan, kalian ini harusnya malu. Kalau baca Bible Kang Chan yang bacakan. Saya posisinya Muslim. Bentar, saya baca ya. Ia Kalau rebah kalian ke ditunjukkan, tanah. nah, gitu Ia rebah ke dong. tanah Kalau dan Kang Chan kedengaran mau belajar. olehnya suatu siapa yang baca? Silakan. Suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab, lanjut terus, lanjut. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi siapa dia? Tetapi
Nah, terus. Bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan kukatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Iya. Siapa yang mengaku Yesus di situ? Merasa bahwa yang mengaku Yesus itu adalah Yesus palsu gitu. Coba Jangan kita nggak berhak berasa-berasa. Bible yang mengadres, jangan kita. Oke, saya tanya kepada Bu Normawati dan Bu Boruni, ke Pak Boroni. Siapa yang mengaku Yesus di situ? Kalau dari hasil penelitian saya, ini adalah Kristus yang diajarkan oleh Paulus sendiri, yang dipahami oleh Tritunggal. Siapa? Yaitu bentar. Yaitu dari Yahweh itu sendiri. Begitu. Nah, berarti Yesus palsunya Yahweh. Kalau dia bukan Yesus yang ngaku. Kan kata Yesus akan ada yang mengaku Yesus, mengaku dengan namaku, nama Yesus. Dia datang nanti menyesatkan. Matius 24 nomor 4. Kalau kau katakan ini Yahweh, berarti Yahweh yang menyesatkan. Saya ulang pertanyaannya. Siapakah di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 4, 5, 6 yang telah dibacakan itu yang mengaku dirinya Yesus? Siapa dia? Jadi yang ketemu sama Paulus itu Yahweh, bukan Yesus. Kang Chan. Bukan Yesus. Izin, Kang Chan, sebentar. Kang Chan. Izin sedap. Ibu Boruni ini tidak mempercayai Yahweh. Jadi Ibu Boruni ini sebenarnya bisa diskusi dengan Kristen. Kalau dengan kita agak sulit memang, karena banyak kitab-kitab yang dia nggak pakai, termasuk perjanjian lama sudah nggak dia pakai. Dan dia tidak mempercayai Allah dan Yesus itu. Dia adalah dengan Yahweh. Silakan dilanjut, Kang Chan. Ya nggak apa-apa. Bentar, Jadi Bang. Karena apapun yang diadres. Dalam pemahaman Paulus, Kristus itu membutuhkan perawan suci, sama dengan YHWH juga kan begitu. Asal dia perang, perawan-perawan itu disisihkan dia, dibawa ke markasnya mereka begitu. Jadi saya nggak terima Kristus yang diajarkan oleh Paulus. Kristus yang diajarkan oleh Paulus. Lalu siapa Kristus siapa ini yang diajarkan oleh yang mengaku dirinya Yesus kepada Paulus ini? Yahweh itu sendiri, Yahweh. Oke, Yahweh. Coba lihat konsekuensinya ketika dikatakan Yahweh di Matius 24 nomor 4. Yang mengaku dirinya Yesus, dia akan apa kata Yesus? Dia akan banyak orang akan datang yang mengaku dirinya Yesus, bernama Yesus, yang datang kepada kamu, dan dia datang menyesatkan banyak orang. Gurunda, monitor Gurunda. Sudah kembali kah? Ya. Iya Kang. Lanjut. Silakan lanjut. Masya Allah. Ini ya saya sedikit atau lanjut aja dulu ya Kang Chan. Ya. Pak RT Silakan. suka merajuk kalau tidak silakan. langsung disapa. Pak RT selamat siang Pak RT. Pak dibuka mute-nya Pak. Pak. Pak Nelion. Satu kali lagi silakan. Assalamualaikum saudara-saudara, apa kabar? Berharap semua selamat Bapak ini sehat Protestan Katolik, Pak lupa lagi saya Pak. Walah, kita sudah bersua berkali-kali masih lupa. Iya, aduh, malu Hanya Pak, ingat udah nama tua saya jadi lupa. Walah, jangan lupa diri juga bahaya. Iya, Bapak Katolik apa Protestan Bapak? Saya seorang Katolik. Oh, siap Katolik ya. Jadi Ibu Nurma yang Protestannya. Kalau Ibu Boruni, sebelum dilanjut ke Gurunda ya, Bu Boruni, menurut Ibu Boruni ini YHWH itu apa Bu? Tuhan bukan? Iblis Bang, iblis itu YHWH. Mati meja. Gimana Gurunda? Mati meja. Enggak apa Kang Chan, nggak percaya sih.
Ya Allah. Haji Said Apa ini. tuh guru ndak saya aduh iblis ngeri. Aduh. Yang mana yang mengatakan bahwa Yothevave itu adalah iblis? Ibu Boruni Yesus. Ibu Boruni. Jadi yang berfirman kepada Nabi Musa itu iblis, Bu. Iya, iblis bang. Mati aja. Jadi yang Tuhan yang mana ini? Yang di perjanjian lama itu yang Tuhan itu yang mana? Kalau di perjanjian lama itu tidak secara spesifik, dia cuman ada-ada saja dia muncul di situ kok saya perhatikan. Karena kan datanya jelas ada begini bang. Sebelum Abraham jadi aku sudah ada, tetapi mereka tak seorang pun yang mengenal aku. Begitu. Iya. Berarti yang Tuhan ini Yesus ya? Yothevave bukan Tuhan, yang Tuhan Yesus gitu ya Bu ya? Saya hanya percaya Masuk. sama Yesus bang. Oh, oke, baik. Menurut Yesus Bu, kan Ibu percaya nih kepada Yesus. Nah kita buktikan apakah Ibu percaya. Menurut Yesus, ada manusia seangkatan dia yang bertaubat, lalu kemudian menjadi alat setan untuk menyesatkan orang. Percaya enggak itu? Ada orang Bagi dari saya Yesus itu tidak ada seangkatan dengan dia, tetapi yang mengikuti Matiin dia. ajaran setan itu banyak, begitu bang. Maksud saya gini, menurut Yesus ada orang Farisi yang seangkatan dengan dia, setelah membunuh murid-muridnya, dia bertaubat. Dan setelah dia bertaubat, dia kerasukan 8 roh iblis, sehingga dia semakin jahat daripada sebelum dia bertobat. Apakah Anda percaya? Azan ini di mana ya? Sebenarnya bagi orang-orang yang percaya sama Yesus, ketika dia memang sudah keluar dari ajaran itu, akan lebih buruk keadaan dia, begitu. Masih keras. Sudah baik. Oke. Sudah baik, silakan. Iya, Noise ya, apakah noise. Ibu apakah Ibu percaya bahwa ada orang Farisi yang tadinya pembunuh lalu bertaubat, lalu orang ini kerasukan 8 roh setan di dalam tubuhnya, lalu kemudian dia menyesatkan jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya? Apakah Ibu percaya? Coba diulang bang, kayaknya begini ya, dalam pesannya bang ini begini, ada Farisi yang sudah bertobat sehingga dia kemasukan lebih banyak lagi roh-roh jahat, itu maksud abang? Iya. Dan dia lebih jahat daripada sebelum dia bertaubat. Atau begini, kata pertobatan ini kan berarti dia beralih dari yang jahat kepada yang baik, kan begitu? Nah, kalau dalam pemahaman saya seperti ini loh bang, bagaimana orang yang sudah pernah bertobat dan kembali melakukan kejahatan sehingga dia akan lebih jahat lagi, seperti itu kah? Iya, ada orang yang seangkatan dengan Yesus, kemudian dia adalah orang Farisi, lalu kemudian dia bertaubat, lalu setelah dia bertaubat, iblisnya keluar, iblis ini keluar, kemudian dia memanggil iblis yang lain untuk masuk ke orang yang tadinya bertobat, yang mengaku bertaubat. Setelah iblis itu masuk ke dalam orang yang bertobat tadi, dia jauh lebih jahat daripada sebelumnya. Apakah Ibu percaya ada orang yang mengalami itu di zaman Yesus? Nggak usah dulu di zaman Yesus bang, di zaman sekarang ada banyak orang-orang Di zaman yang Yesus. sudah percaya. Di zaman Kalau di Yesus zaman Yesus harus. kan saya nggak bisa saksi di situ bang, karena saya kan di Ya, zamannya tapi kan sekarang ini milenial. Di Bible kan tertulis itu, Bu. Kalau di Bible mereka yang sudah paham kepada Yesus, katakanlah udah mengikatkan diri, ya.
Itu di zaman di angkatan Yesus terjadi itu. Ketika dia bertobat, dan itu tunggu dia keluar dulu dari pertobatan itu Bang, baru akan lebih banyak roh-roh masuk. Ada itu di Bible. Ya, betul. Dan itu seangkatan dengan Yesus dan berasal dari orang Farisi. Boleh saya baca dalilnya? Silakan. Oke, baik. Matius 12 nomor 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan yang tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Lalu kemudian Yesus menceritakan bahwa angkatan jahat ini berasal dari orang Farisi, dan tanda angkatan jahat adalah 3 hari 3 malam anak manusia dalam kubur. Setelah hari ketiga dia akan bangkit. Di data selanjutnya nomor 43, apabila roh jahat keluar dari manusia, dia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu roh jahat ini berkata, "Aku akan kembali ke orang yang telah kutinggalkan tadi." Maka pergilah roh jahat itu dan mendapati rumah tadi atau orang tadi itu dalam keadaan bersih. Lalu iblisnya keluar kembali dan mengajak roh iblis atau roh jahat lain yang lebih jahat daripadanya. Dia mengajak 7 roh jahat yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka 8 roh jahat ini masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Jadi ini tidak berbicara mengenai zaman sekarang. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Artinya berlaku terhadap zaman Yesus, yaitu berlaku terhadap orang Farisi. Pertanyaan saya, siapa orang Farisi yang pernah mengaku bertaubat, lalu kemudian setelahnya dia menjadi ganas, mengajarkan kepada orang lain Tuhan menjadi manusia, Tuhan mati dibunuh manusia, Tuhan kemudian terkutuk digantung di pohon, kemudian hukum Tuhan itu adalah kotoran sampah. Itu siapa itu? Silakan. Paulus. Berarti ibu sepakat kalau Paulus itu angkatan jahat? Begini Bang, kapasitas begini. saya bukan mau mengadili dan menghakimi siapapun. Yang jelasnya, setiap manusia itu akan mendapat katakanlah upahnya sendiri. Jadi kalau masalah Paulus sebenarnya saya nggak meneladani ajaran dia, enggak. Cukup ajaran Yesus yang saya ikuti. Dan ajaran Yesus pun yang ada dalam Bible itu saya seleksi. Karena saya bisa kan koneksi sama Yesus dan bertanya langsung kepada Yesus, begitu. Mati Mija, ini Mija. Ibu, boleh saya bertanya, apakah ibu hidup sesama dengan Yesus? Kalau narasi ini tidak, tetapi tidak. saat ini juga berlaku begitu. Berarti ibu tidak sesama dengan Yesus ya? Yesus memiliki. Hati-hati Bu, ibu lagi di hati-hati Bu. Nanti ibu Ya, ibu disesatkan. hati-hati, Bu. Banyak baca Alkitab aja Bu. Ya. Itu sedang ini kalau nggak banyak baca Alkitab ntar disesatin sama si Juma. Ya, hati-hati aja. Dengarkan aja penjelasan Karena saya saya. punya hubungan yang spesial dengan Yesus. Silakan Pak Iya, Zuma. baik. Oke, baik. Terima kasih. Jadi gini, ibu tahu nggak cerita ketika Yesus dan muridnya di Bukit Zaitun memperbincangkan materi-materi rahasia? Ketika Yesus bersama muridnya di Bukit Zaitun membahas satu hal yang sifatnya rahasia, ibu tahu nggak itu? Silahkan Bang. Hati-hati yang mana banyak yang kita penyesat. bahas. Hati-hati Bu, banyak besar Bu. Itu si Juma itu. Iya. Halo, Iya. selamat siang Jadi untuk semuanya. Iya, siang Bang.
Sabar dulu Bang ya. Saya selesaikan dulu dengan orang yang Pak Nelion nyimak sesaman dulu, Pak Nelion ya, jangan kayak ibu-ibu yang barusan saya Iya. tendang. Jadi nyimak dulu ini pemahaman Ibu Boruni dulu ya, biar fokus ya Pak Nelion ya, biar enak ya. Lanjut Guru. Iya. Oke. Jadi Yesus bersama dengan muridnya membicarakan hal rahasia yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat-sangat sakral, dan ini penentu keselamatan. Yesus di dalam Matius 24 nomor 1, nomor 2, nomor 3 ditanya oleh muridnya, "Guru, ya paman, apakah tanda kedatanganmu? Apa tanda-tanda kalau yang datang ke bumi itu adalah kamu?" Maka Yesus berkata kemudian kepada muridnya secara rahasia. Yesus secara rahasia berkata kepada muridnya, "Tanda kedatanganku adalah seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat." Jadi kedatangan Yesus itu seperti matahari dari timur sampai ke barat. Selanjutnya, tanda kedatangan Yesus menurut Yesus, matahari menjadi gelap, bintang tidak bercahaya, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit kemudian berguncang, kemudian Yesus akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan mengheboh karena kemudian terjadi tanda-tanda yang tidak biasanya, dan seluruh manusia akan melihat Yesus ada di tengah-tengah awan-awan di langit. Itu tanda-tanda kedatangan Yesus kepada muridnya. "Wahai muridku, tanda-tanda kedatanganku 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seluruh manusia akan melihat aku." Seluruhnya. Tidak ada bahwa saya selalu komunikasi, itu nggak ada. Maka Yesus melanjutkan ajarannya kepada muridnya. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, "Aku bertemu dengan Yesus di sini, aku bertemu dengan Yesus di sana," jangan kamu percaya. Matius 24 masih satu perikop, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Jangan kau percaya. Camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi jika ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku di dalam bilik, jangan kamu percaya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi menurut Yesus di pembicaraan rahasia tersebut kepada muridnya, tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang, kemudian aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan mengheboh dan seluruh manusia akan melihat aku. Kalau itu tidak terjadi dan ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya. Itu bukan aku. Pertanyaan saya kepada ibu, menurut Yesus kepada murid-muridnya yang di Bukit Zaitun, andai saja yang datang kepada Paulus atau yang datang kepada Ibu Boruni adalah Yesus yang asli, menurut Yesus, apakah dunia ini kiamat atau tidak kiamat? Silakan. Oke, sebenarnya dalam Bible itu ada banyak yang saya blokir. Nah, oleh karena ada yang saya pegang dari perkataan Yesus, jangan pikirkan hari esok. Tentang kiamat, saya ini sudah cuek, Bang. Ya, karena apa? Saya perlu bahagia untuk saat ini. Tentu ke depannya, ya, saya percaya Yesus memberikan saya kebahagiaan karena Dialah sumber roh. Begitu, Bang. Ya, soal data-data yang Abang kasih tadi itu saya sudah cuek, nggak penting. Yang terpenting ialah Yesus harus hadir dalam diri saya.
Dan Yesus mengatakan jangan pikirkan hari Nah. Menurut Yesus, kalau dia datang, dunia ini kiamat tidak? sesuai data memang kiamat, tapi Yesus kan ada sekarang di Indonesia. Itu kan pemahaman Berarti itu, Bang. Dalam kalau pemahaman tidak beda. kiamat, berarti kalau tidak kiamat, yang datang mengaku Yesus itu asli atau palsu? Kalau sesuai data, kalau tidak kiamat berarti palsu. Kalau Allahu sesuai Akbar, data, kalau dia takbir. datang udah selesai kan begitu. Berarti yang datang ke Noah ini palsu. Enggak, kalau menurut saya memang benar dia Yesus. Ya, itu Yang kan saya pendapat jumpai Ibu. waktu di mimpi. Itu Deteksinya pendapat begini Ibu. Bang Juma. Itu pertama kan saya ketemu di mimpi pertama 20 tahun Mati yang Rija. lalu. Nah, setelah 20 tahun kemarin itu, yang tahun kemarin itu saya ketemu di situ. Kan? Jadi Mija. apa yang saya jumpai di mimpi ketemu di alam nyata ya udah. Cuma sekarang saya tidak butuh dikagumi atau diikuti, tidak. Tetap kepada Yesus. Mati Mija. Saya teringat dengan seseorang yang mengaku bahwa Bang Suma ini adalah titisan dari Kendedes. Saya ini katanya adalah manusia yang tadinya hidup ribuan tahun yang lalu, kemudian turun lagi kembali ke bumi untuk menyatakan kebenaran. Saya jadi kaget. Iya, abang. Iya, kenapa Bu? Sebenarnya di alam roh kita itu adalah saudara. Saya ini adalah penguasa Laut Selatan dan Bang Suma adalah penguasa Samudra Raya. Bang Suma saja yang tidak sadar kalau dulu kita berjuang bersama-sama melawan kuasa-kuasa gelap di alam ruh. Mati Mija, aku bilang. Cobalah Bang Ketika Suma Yesus datang ke Israel, Bang, apa kiamat dunia? Kan tidak. Nah, Ini harus berarti yang dipahami. datang bukan Yesus. Kan Yesus mengatakan, jika ada orang yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, tapi tanda-tanda kiamat itu tidak ada, maka jangan percaya. Selesai Kan toh? terbukti dia mengampuni dosa, Bang. Nah, Dosamu kan sudah penyesat. kuampuni, angkatlah tilammu. Itu perkataan Yesus. Ibu, yang namanya penyesat, kata Yesus, baca Matius 24 nomor 24. Ketika Yesus palsu itu datang, maka dia akan melakukan banyak mukjizat. Mukjizat yang banyak ini tujuannya apa? Untuk menyesatkan orang, bahkan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kalau orang pilihan saja bisa disesatkan, apalagi manusia biasa. Dan itu pengakuan Yesusnya. Jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, saya bertemu Yesus di mall, saya bertemu Yesus di kafe. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya, itu bukan aku. Kalau aku yang datang, maka dunia kiamat. Jadi kalau ada orang selalu berdoa Yesus datanglah, hati-hati. Bang Juma, Kamu siapa mau yang minta menulis kiamat? itu? Ya, Siapa yang silakan. menulis naskah itu? Silakan. Ya kita tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Nah, Bapak-bapak itu kan tulisan gereja. manusia itu dalam Bible. Sekarang udah Nah, koneksi nggak apakah sama Anda sosok tidak itu? percaya? Apakah Anda tidak Saya percaya begitu, kepada Bible saya Anda? harus koneksi langsung sama sosoknya supaya saya Mati bisa Mija. berbicara secara leluasa. Begitu. Mati Mija. Saya nggak mau katanya, nggak mau saya. Bentar itu. Jadi Harus masuk dalam spiritual. Jadi Boruni ini tidak percaya kepada Bible. Banyak yang nggak saya percaya di situ, banyak sekali. Anda tidak percaya kepada Bible? Banyak sekali dalam Bible yang nggak saya percaya, hanya sedikit. Allahu Akbar. Yaitu oleh karena narasi Yesus yang ada di situ dan saya uji. Mati Mija. Saya uji. Makin hancur. Baik, sebentar. Saya aja lah. Karena begini, seperti pemikiran Boruni ini ya, kesesatan itu datang dari pemikiran ya. Bentar aku dari tadi nggak tahan loh. Astagfirullah, Kristen ini makin kesana makin kesono, gimana Ibu? Berarti intinya Bu Boruni ada yang dipercaya, ada yang enggak gitu. Jadi banyak yang Ya dihapus oleh Ibu betul, Boruni. saya nggak begitu. mau digiring sama benda mati kan dengan tulisan-tulisan Mati nih, ya. manusia. Itu kan naskah-naskah yang juga manusia. Kasihan Noah ini Ngapain saya kena mau tampar digiring dari ke ibu. situ? Oh ini mati Mija. Pantesan Belas ya. Bunda dia nyebut YHWH. YHWH itu apa Bu? Tadi siapa?
iblis. Iblis pun ngeri kali ya. Masih bagus Bang Zuma ya. Selamat siang. Yang Tuhan yang datang kepada Bani Israel yang mengaku Elohim Yod-Heh-Vav-He itu adalah pencipta langit dan bumi. Ini masih bagus nih. Kalau Ibu Boronu ini ya yang datang kepada Nabi Musa itu iblis. Makanya balas. Jelas ya kan malaikat di situ, malaikat Yahweh. Sifatnya Berarti itu iyalah, iblis. sifatnya memang sifat iblis kan. Allahu Akbar. Di dalam 2 Samuel juga 24 ayat 1 di situ Yahweh Balas si saudara Noah ini hancur. Saudara Baru Noah 1 hancur Tawarin kita. 21 ayat 1 jelas di situ iblis Yahweh jadi Hancur kita Noah, Bibel hancur sendiri yang hancur memberi kita juga buat ibu ini. Hancur. Oh, ibu ini saya umumkan, Ibu Baronu ini adalah malaikat utusan Yesus. tidak. Oh, bukan. Saya anak Waktu Bang, saya malaikat sebentar ya saya untuk anak. menghadapi Ibu Runi ini Oh, ya. anaknya Yesus. Iya iya iya. Ternyata Nah. Yesus juga bisa bertelur. Iya, lanjut. Saya hadapi dulu ini Ibu Runi ini. Iya, silakan Ya, saudara Noah. ini Ibu Runi Iya. ini sudah sering memang saya lihat live gitu ya. Ibu Runi ini menyampaikan sesuatu itu bukan dari Alkitabiah, tetapi menyampaikan sesuatu menurut dari pemikirannya. Dia mentafsir sendiri Dari apa yang Alkitabiah terjadi. Noah, dari Disampaikan Alkitab. Kau yang jangan tidak kalau cocok di kesiangan hatinya. lah. Pujilah Jadi dari segala mana datang sesuatu. kesesatan itu? Kesesatan datang dari pola pikir kita sendiri. Kan begitu. Seperti satu Yang contoh. menciptakan pikiran siapa? Seperti satu contoh di dalam yang buku menciptakan matematika sudah jelas 1 tambah 1 sama dengan 2. Datang Ibu Boruni, 1 sama 1 tambah 1 di sama dalam dengan Yesus 10 gitu. Itu namanya Jangan kau buat ke dalam logikamu yang konyol itu. jadi jangan begitu Bu Boruni. Kamu tidak memberikan pengajaran. Ya. Kamu tidak memberikan pengajaran, kamu malah membuat Kristen itu semakin bodoh gitu. Kamu tidak sedikit Kristen memberikan itu pengajaran. harus terbuka matanya. Inilah Boruni Yesus. Ya, supaya kau kan pendeta kau ini atau calon. Tentu kau mau buat jemaat itu menjadi asetmu kan? Itu kau bilang Sebenarnya mati-matian. yang salah itu pola pikir Anda, bukan Alkitab. Kenapa pola pikiranku? Aku Tidak sedang ada yang menyelamatkan salah. orang dari jurang maut supaya mereka Yang fokus salah itu kepada pola Yesus pikir bukan Anda, kepada Bu Yahweh. Kalau orang nanti aja. Kristen mau percaya kepada Yahweh, siap-siap menjadi jemaat iblis. Itu Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3:9. Opa, karena tolong begini ya, dulu Kak. Kita hanya tamu untuk menjawab bertamu sudah pertanyaan dari tadi, cuma tidak ada covering. untuk menjawab pertanyaan saja, Anda tidak mampu. Misalnya Anda menjawab masalah hari kiamat, saya mau bahagia dulu. Apaan coba kayak gitu? Bahaya juga ini. Itu salah satu Ada yang komentar orang yang mengikut Yesus harus bahagia. Saya mau Anda berbagi harus kebahagiaan tahu buat orang lain. bahwasanya- Yuk fokus kepada Yesus atau Yahweh. Tentukan. Ini Makanya, dua istri aja di susah. sini saya Apalagi kasih kau Anda bikin tahu. tuanmu banyak, susah itu. Oke. Lebih susah. Oke, baik ya, ini omongan saya terakhir. Di sini saya kasih Anda paham bahwasanya Yesus itu seperti yang dikatakan Bang Juma, Yesus katanya datang, tapi kok nggak ada tanda-tanda kiamat? Anda tidak bisa menjawab itu karena Anda tidak mengerti kenapa Yesus datang kepada Paulus. Jadi ketika tanda-tanda kiamat itu Oke, ada, aku tanggapi. Kalau memang Paulus bertemu dengan Yesus, kenapa di situ si Paulus mengajarkan Kristus membutuhkan perawan suci? Ah? Gimana? Sama dengan Yahweh yang membawa 32.000 perawan dari Midian. Sama mirip kan? Di mana-mana tentang selangkangan juga. Di mana? Saya nggak mau terima Tuhan saya yang membutuhkan perawan. Karena apa? Yesus itu bukan Mesias, kapasitasnya kan Mesias. Kalau Yesus saya itu sang sumber yang menciptakan alam semesta, bukan Yahweh. Ya, kalau Yahweh kita kebelakangkan. Saya tidak ada urusan dengan itu ya. Saya tidak ada urusan dengan itu ya. Yang penting sejarah ya, saya udah tahu. Ya, yang saya masukkan Halo, ini, Bang. Anda kan tidak tahu kedatangan Yesus itu seperti apa dan bagaimana. Tadi Bang Zuma sudah mengatakan, kalau ketika Yesus datang kepada Paulus, kok tidak ada tanda-tanda kiamat? Kan kita harus tahu tujuan Yesus datang ke Paulus itu karena ketika Yesus berbicara dengan murid-muridnya bahwasanya masih ada yang banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian, tetapi kalian belum sanggup katanya. Berarti
disampaikanlah kepada Paulus, karena Yesus meyakini bahwasanya Paulus lah yang sanggup untuk menerima apa yang ingin disampaikan Yesus kepada murid-muridnya tadi. Jadi kalau ada tanda-tanda kiamat, berarti Yesus mau datang. Berarti Yahweh itu untuk hari disampaikan Paulus. Kau nggak bisa gitu. deteksi kan? Yahweh. Kenapa? Sekte baru dibangun oleh Paulus. Makanya dia sampai harga mati dengan katakan apa? Sampah. Itu kan? Kau nggak tahu politik dalam sekte ini. Nah ini kau polta ahli kau. Kok mau nggak tahu? Halo, selamat Yang bonga siang ini teman-teman. kayaknya Bu Guru. Udahlah, carilah profesi lain, nggak usah kau susahkan manusia itu. Parah kamu Boruni ya. 24 jam kau berdoa sebelum kamu tapi ditobatkan. nggak nyampe doamu. Tetap kau butuhkan yang namanya sumbangan itu. Enggak, saran saya Gitu. bertobatlah sebelum kau ajal jemputmu kan gitu. Aku sudah di dalam Yesus. Ngapain kau suruh aku bertobat di dalam Yesus aku? Dari mana? Kau Di dalam Yahweh kau. kamu di dalam TikTok loh. Mati ya. Oke, baik Bro Noah, saya izin sebentar ya. Pak ART silakan, apa yang mau disampaikan Pak ART? Saya mau minta begini saja. Kita sudah bertamu sejak tadi, masa sih tidak ada kopi, Bikin kopi. tidak ada apa? Kenapa? Kasih donat ke Kasihan gimana ke? Ini tamu datang dari Timor Leste jauh-jauh, duduk santai-santai panas pun tidak ada kopi. Aduh, kok tega sekali ya. Dari Timur Leste. Bangun rumah tangga seperti ini kurang bagus. Teman-teman di bawah saya arahkan nanti kasih kopi. Abangku buka kamera, pakai jilbab, bibir dimerahin, nanti akan saya arahkan netizen untuk kasih koin. Makasih banyak saudara-saudariku yang baik hati. Assalamualaikum. Waalaikum. Ya silakan Noah dilanjut ini. Aduh, bener. dari tadi selamat Ibu siang, selamat siang. Boruni ART cuma ngomong gitu. Aduh, Kristen ini aduh ya Allah. Ibu baru Enggak, Boruni ini maksudnya kan harus gini. harus kemudian diberi ketegasan, dan beliau juga memberi ketegasan. Karena ini warna baru saya lihat. Dia mengatakan Yotevave itu iblis. Itu warna baru bagi saya pribadi. Kemudian dia mengatakan dia tidak percaya sebagian besar di isi Bible, itu juga adalah warna baru. Dan dia langsung komunikasi ke Yesus, berarti dia dan Paulus ini setara, sama-sama rasul. Bedanya mungkin saudara Boruni belum menulis surat. Kalau Paulus kan 13 surat. Nah, Ibu Boruni ini mungkin baiknya nulis surat juga, supaya apa yang menjadi kesalahan Kristen selama ini itu bisa diperbaiki dengan adanya catatan-catatan baru dan yang sangat penting yang diterima langsung oleh wakil Yesus, yaitu Ibu Boruni. Bukan begitu Ibu? Ya, doakanlah Bang supaya saya Oke, bisa silakan Ibu mengerjakannya, Boruni karena saya ya. juga masih Burunda mengurusi semuanya banyak saya anak. izin duhuran Nah, itu dulu. dia. Ya, saya mau duhuran dulu. Ibu Boruni baik-baik. Abuya, kasih saya moderator Abuya. Ya, Kalau perancangan ditinggalkan, aman. kasih saya moderator. Ibu Boruni, Iya, iya. Ibu Boruni sebelum saya sholat, Ibu Boruni tadi kan YHWH sudah jelas tuh kata Ibu. Kalau Roh Kudus ini gimana menurut Ibu Boruni? Dalam paham Tritunggal, Roh Kudus itu adalah rohnya YHWH. Kalau saya lebih nyaman rohnya Yesus, begitu. Oh, ya. Iya, Jadi saya kalau lebih Ibu nyaman ini kan rohnya kalau Yesus. kan di Indonesia ini yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, bener gak Bu? Iya. Kalau seperti Noah ini Tritung dikatakan Esa nggak Bu kira-kira? Tidaklah, pagan dia ini. Kristen kan yang bersadar itu pagan. Saya sholat dulu. Mati. Tapi kejang-kejang tersinggung mereka kalau dibilang itu. Namanya sudah 3 pribadi ya kan? Oh 3 pribadi, 1 pribadi, 2 pribadi, 3 pribadi, berarti 3. Itu pagan. 1, 2, 3. Jadi ketika dia mengatakan bahwasanya dia sudah berbicara dengan Yesus ya, aduh gimana ini Bu Boruni ini. saya Makanya pikir. Noah, kamu Makanya saya bicara telepon sama tadi Yesus, rumah sakit kasih ada tahu Malik triknya. yang di Medan Tahu ini. nggak? Hah? Katanya ada Keluar pasien dari yang kata memang Allah, baru lari dari YHWH. rumah sakit. Keluar. Halo. Dari Tritunggal keluar. Yesus akan menunjukkan dirinya padamu.
Halo kopi lagi. Halo Bunda yang Itu. baik hati. Ini Kopi. saya Ya. coba untuk melihat apa sih keimanan itu dari sudut pandang sosial. Saya walaupun saya dari orang Timor Leste, tapi menarik bagi saya itu kan Indonesia itu mempunyai kata unik ya. Negara Indonesia Apa itu itu? unik. Unik itu kan berasal dari kata bahasa Latin unos. Unos artinya bahwa satu, bahwa Indonesia itu negara satu-satu yang mempunyai keunikan tersendiri. Keunikan tersendiri itu apa? Pluralitas. Tidak menjadi apa? Dalam pluralitas itu tidak membangun tembok untuk memisahkan satu sama lain, tetapi meruntuhkan tembok untuk membangun perbedaan. Nah, saya mencoba untuk melihat itu. Lalu saya melihat dari belajar dari fenomena alam ya. Nilon, ngomongnya jangan kelamaan, ngantuk woi, lagi puasa woi. Ya tahu Itu baru lah. minum kopi segelas saja udah kayak gitu. Gimana kalau satu baskom ya? Sehingga saya melihat dari Pinter, fenomena sahabat. alam. Fenomena alam itu yang dikatakan indah bukan karena dilihat saja dari apa pohon saja, tetapi ada pelbagai hal yang ada dalam bumi itu, makanya yang dikatakan indah. Sehingga itu dikatakan indah. Lalu saya mencoba untuk melihat dari lukisan-lukisan abstrak dan lain sebagainya. Lukisan abstrak itu tidak begitu menarik, tetapi selalu menarik perhatian orang. Yang menarik perhatian orang itu apa? Karena warna-warni, kombinasi antara warna dan warni itu sehingga membuat orang itu tertarik. Itu saya melihat dari fenomena alam dan lain sebagainya. Saudara dari Ar, Timor Leste. Saudara Ar, kami saudaraku. rindu ingin mendengarkan suara dari negara Timur Leste. Bisa nggak Anda berbicara menggunakan bahasa Timur Leste? Sebentar aja. Bisa. Ya, silakan. Halo, buat tardi. Buat tardi itu selamat sore. ¿Cómo está? Juga nggak usah diterangkan, ngomong aja. Kami ingin dengar. Oh, itu memang agak susah kalau dengar tetapi tidak mengerti. Ya, coba perkenalkan aja diri Anda, perkenalkan diri menggunakan bahasa negara Timur Leste, silakan. Komod sama porque tapi kalau kenapa jadi suara hidung? Tadi bagus. Tapi kalau memang tidak mengerti itu agak susah. Iya, maksudnya kenapa bisa berubah langsung jadi suara hidung? Tadi bagus. Atau memang aku tuku pakat kita kok dikira kuku kita tuku katuk kaku berkait gitu, atau gimana ini? Coba sedikit aja, kami pingin tahu bahasa saudara kami dari Timur Leste. Silakan. Aneh itu. Siapa yang aneh, Bang? Hah? Siapa yang aneh? Apa yang dimaksudkan aneh? Ngomong pakai bahasa Timur Leste, pingin kami tahu negara saudara kami itu bahasanya seperti apa gitu loh. Kayak bahasa Filipin. Ya, bahasa Filipin itu bahasa Tagalog. Gini, saya contohkan, Bang Nilon, saya contohkan ya. Ya, siap. Salam kenal semuanya masyarakat Indonesia. Saya Nilon dari Timor Leste atau apapun itu. Silakan. Contohnya seperti itu. Tapi tetap tidak mengertinya agak susah. Enggak, kami nggak perlu mengerti. Asalkan Anda menggunakan bahasa itu, kami nggak perlu mengerti. Halo, buat tarde todos amigos y amigas. ¿Y cómo está? Indonesianya mana, Bang? Kok nggak disebut? Bagus juga bahasanya, kayak Portugas ya, Portugis. Mirip. Iya, kan ada dua bahasa, kami menghidupi dua bahasa. Seperti kayak bahasa Spanyol. Filipina, bahasa Tagalog dengan bahasa Inggris.
Oh, iya, iya. Tapi nggak ada yang kakak. Nggak ada yang kayak gitu, nggak ada. Itu suara unik tuh. Oh, aku pikir ada gitu. Nggak ada ya. Itu bahasa Afrika Ada itu sesuatu. Bang Cuma. God of Crazy. Oh, itu Afrika. Ah. Oh, itu Afrika. Iya, iya. Oke, Ya, terima kasih ya, saudara Boruni masih monitor? Ya, monitor Bang. Ya, apa menurut pandangan Ibu yang harus dibenahi segera? Ya, karena Ibu ini kan boleh dibilang rasulnya Yesus yang hidup di zaman modern ini. Artinya PR Ibu berat karena Ibu harus merubah segala sesuatunya yang menyalahi dari ajaran Yesus itu langsung. Karena yang tahu tentang apa yang Yesus inginkan adalah orang yang diutus langsung oleh Yesus, dan Ibu mengaku Ibu adalah utusan langsungnya. Artinya Ibu komunikasi langsung dengan Yesus. Ada nggak pesan-pesan Yesus kepada Ibu untuk disampaikan khususnya ke orang Indonesia ini? Ya, Yesus mengatakan, sebenarnya dalam data pun ada, yang kuingini ialah belas kasihan bukan persembahan. Itu ya. Jadi pesan Yesus supaya kita melatih diri untuk ibah kepada meresponi daripada kebutuhan-kebutuhan mereka yang berkekurangan, gitu ya. Yang kedua, ajaran YHWH perlu dikeluarkan dari Indonesia supaya jangan lahir terorisme berikutnya di Indonesia, kan begitu. Yang ketiga, Oh, itu kata Yesus. Allah YHWH dikeluarkan dari Bible kalau mereka percaya kepada Yesus, begitu. Ya. Masuk akal. Jadi Yesus berpesan supaya kata Allah ini dikeluarkan dari Bible. Betul. Kata Allah YHWH dikeluarkan dari ajaran Kristen. Tapi kalau mereka memang mengikuti ajaran Judaism atau SSY, silakan aja, kan begitu. Karena kan negara ini punya ketetapan. Nah, karena ini adalah menggambarkan sosok yang ada dalam diri manusia. Jadi hati-hati, akan lebih beringas nanti manusia itu, kan begitu. Karena sudah terlalu banyak sosok yang ada dalam diri pengikut-pengikut sekte tersebut. Walah, iya. Ya, saya sih setuju aja. Kalau saya sebagai Muslim setuju gitu loh. Pesan yang disampaikan Yesus ke Ibu itu artinya ada baiknya gitu. Tapi yang bahaya ini ketika dikatakan pengajaran YHWH harus dihilangkan di Indonesia ini akan mendapatkan tantangan dari Kristen. Karena Itu gimana kemarin itu, Bu, Bang, aku menyikapi? sudah ada Iya. di room saya masuk yang pengikut YHWH, dia katakan dia tinggal di Kalimantan, lalu dia katakan Kalimantan itu maksudmu milik siapa? Milik Yahweh, kata dia, miliknya Israel. Habis kau nanti kubikin, bukan negara menghajar kau, aku bilang. Itu milik negara itu. Iya. Milik Indonesia, tanah air beta itu bukan tanah air Israel, itu udah tahu kau. Aku bilang gitu sama mereka. Iya, Itu kan setajam itu diasah, dicuci otak mereka. Sampai Kalimantan sana katanya miliknya Israel. Apa itu? Ajaran apa itu? Iya, betul. Hati-hati loh perkataan ini. Iya. Padahal Israel kan ya Israel aja. Kenapa harus lari ke Kalimantan gitu ya kan ya? Ibu Boruni udah kritis ini. Saya rasa Anda ini memang sudah kritis gitu ya. Anda tidak mengerti. Tapi tidak salah itu. Tanah air beta kok jadinya tanah air Israel gimana? Iya, apa dulu? Apa maksudmu Noah? Apa seperti konsep keseluruhan dengan konsep lokal. konsep apa? Sejak Jadi, kapan lagi begini kau ya. bisa mempromosikan Indonesia Sebentar. ini tanah air beta? Jadi kau bilang ini milik orang lain. Dengarkan saya ya Bu Boruni supaya Anda waras ya. Tanpa perjanjian lama, Anda tidak akan mungkin mengenal Adam. Oke, kita kupas dulu. Kau bilang tanpa perjanjian lama. Di mana di perjanjian lama yaitu tulisan Musa yang mencatat mengenai Yesus? Silakan. Kasih datanya sama aku. Sebentar. Betul itu, betul. Semua Masuk ini akal. harus dimulai benar. Semua Jangan ini reklamasi kau di sini, nggak penting.
Jawab Ya. Terima pertanyaan. kasih Sisanya banyak jawab. saudara-saudariku. Harus Saya Bukan pamit khotbah. dulu ya. Angka 0. Terima Ya kasih baik, Tanpa waktunya. angka 0 tidak akan ada angka 1. Mater Ya, nunggi. tanpa angka 1 tidak Iya. akan ada angka 5 gitu. Jadi semua ini harus berurutan gitu. Nggak mungkin Anda lahir Anda langsung bertiktok, kan enggak. Anda nyusu dulu, Kau netes sendiri dulu. yang menghina merendahkan Yesus sehingga Yesus itu nanti dikatakan pembunuh dan juga mesum. Sudah saya katakan, Oleh karena si YHWH itu tanpa mengerjakan hal perjanjian itu kan? lama, Ah, Anda betul, tidak akan betul, mengetahui betul. kisah-kisah Kaulah yang salah ada satu di yang zaman merendahkan dahulu. Yesus itu kau. Betul, betul. Kau bilanglah Yesus itu anak Allah. Kau anak Allah. Apa bedanya kau dengan Yesus? Iya, betul. Saya anak manusia, bro. Iya. Betul juga kalau misalnya Yesus yang kemudian melakukan penyampaian dalil-dalil porno. Itu ada baiknya juga karena memang tidak ada Yesus di dalam perjanjian lama. Bukan begitu, Bu Baruni? Iya, bahkan perbuatan daripada Benjamin yang memotong-motong daripada memutilasi gundiknya dibagi ke 12 suku. Kau bilang itu perbuatan Yesus? Sajar kau, Noah. Nanti 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Penyembahan berhala yang dilakukan oleh Musa itu dihancurkan Raja Hizkia. Bertahu kau? Betul. Jadi jangan kau anggar-anggarkan si Musa itu. Dan yang ketiga, kau tahu siapa si Musa itu? Ya, dialah Yahweh itu. Baca Keluaran 7 ayat 17. Akulah Yahweh yang katakan seperti itu. Baik. Oke. Iya. Ngapain pergi ke Israel sana menyembah leluhur Israel? Giliranku ya. Leluhur daerahmu sembah. Giliranku ya. Kalau nggak yakin kau dengan Tuhan lagi, mamamu kau sembah. Udah, aman kan? Giliran saya lagi, Bu Baruni. Saya tahu mulut Anda ada 2, tetapi tolong tahan mulut yang satunya. Cukup 1 aja, nggak usah dua-duanya digunakan. Ya sabar dulu ya Bro Noah, sabar dulu. Saudara Jirok. Ya, what bos? Ya, mohon di mute dulu ya. Nanti gantian dengan saudara Noah ya. Izin di mute dulu ya, saudara Jirok ya. Terima kasih. Boleh. Baik. Jadi bahkan seorang nabi terdahulu pun seperti Musa Anda rendahkan gitu kan. Anda mengatakan Anda menuhankan Yesus gitu. Oke, tolong kau buka Judas 1 Sebentar ayat dulu, 9. sabar dulu. Itu dulu Tidak kau buka usah- supaya kau tidak jangan usah terus dulu pakai berdeklamasi ayat-ayat, mengenai ya. si Musa. Tidak usah dulu pakai Judas ayat-ayat 1 ayat 9. Kau baca itu di mana si Musa ditahan sama iblis si Musa. Aduh, susah kali. Oplah si Musa itu. Dari segi logika saja, Anda sudah salah berbicara gitu. Anda sangat merendahkan Kita Musa. pakai gitu. data, Bos. Kita pakai data. Silakan data. Baca Anda itu. sudah Judas 1 ayat merendahkan 9. Musa gitu loh. Gimana Anda itu? lanjut. Iya gimana ini Gurunda? Waduh ini kalau udah kayak gini susah ya. Ya ubur-ubur ikan lele. Kristen berserak le. Aduh pusing, euy. Tapi memang Sudah ada kau baca. Judas 1 ayat 9. Bos, ya, Si itu. Musa Coba. ditahan Biarkan iblis. dulu saudara Buroni, Udah, silakan. kagumilah dia. Itu urusanmu. bos, Aku bisa nggak mau itu mengagumi si mulut Musa. dan tangan Yesus. digantian? Kenapa Makan. dia Kalau jawab? orang lagi Silakan. jawab, jangan dipotong. Itu namanya Masya Allah, diskusi, syukran. Pak. Iya betul. Silakan Siapa yang kan ada menjawab? perintah Nggak tadi. ada yang menjawab. Nggak ada dijawab sama si Noah. Belum. Ya silakan. Dilanjut, kami nyimak karena ini menarik. Karena saudara-saudari kita Baroni ini mengatakan bahwa Yotefafe itu iblis. Dan Yotefafe itu adalah Musa itu sendiri, Nabi Musa itu sendiri. Jadi ini harus kita dengarkan dari beliau penjelasannya, dan dia berdata juga gitu loh teman-teman. Musa itu bukan nabi. Dia itu Allah itu. Baca Keluaran 7 ayat 1. YHWH Iya, betul. mengangkat Musa menjadi Allah. Bro, Iya, kalau dia Makanya aku ngomong nggak seperti terima itu, kalau Bro, Yesus itu Bro, hakikatnya sama dengan Bro, Musa kalau begitu. dia ngomong seperti ini gimana dengan Allahnya Muslim juga, pembunuh, begitu. Jangan dibiarin, Prof. Aku nggak tahu mengenai Al-Quran. Aku sedang menarasikan Bible. Tapi kan, Udah, jangan kan Muslim bilang kau Allahnya cari yang Musa lain-lain. dengan Abraham bisa sama dengan Allahnya apa?
Ya kalau kita kan sudah pasti bertentangan. Islam Kristen itu wajar karena kita beda keyakinan. Ini sesama Kristen ini loh yang bermasalah. Makanya yang mana yang benar ini? Makanya Kalau saudara Islam Borono. berusaha mengeluarkan kata Allah itu dari Bible karena rancu. Paham kau? Bahkan di Bible pun Allah itu Musa. Allah itu si Musa. Coba pakai Gitu. sanatmu dulu. Ya, coba. Betul itu. Lanjut. Baik, segi begini aja lah Ibu Boruni ya. Sesederhana mungkin saya kasih pandangan sama Anda ya. Anda menghormati orang tua Anda nggak? Tuh. Hah? Anda menghormati orang tua Anda nggak, Ibu Boruni? Pasti. Pasti, oke. Siapa yang mengajarkan ini? Mengajarkan bagaimana? Hukum ini kapan mulai pertama kali ada dalam sejarah dunia ya, ataupun dalam sejarah kitab gitu? Kapan mulai ada hukum ini bahwasanya harus menghormati Jadi orang tua? semua orang sana pun nggak percaya Yesus. Mereka juga menghormati orang tua mereka. Itu sudah Tidak menanyakan itu. Kau nggak usah Saya kau menanyakan lebih agung hukum ini. pengajaranmu. Paham kau? Hukum ini kapan Ya, ada? orang lahir pasti sayang dan manja taat sama Hukum ini pertama kali. mengajar hukum mana banyak hukum ini. Undang-undang dasar pun ada itu ketetapannya. Aduh. Hukum mana ini sekarang? Pertama kali loh dari sejarah kitab. Ya anda paham hukum kelima itu. Hukum kelima itu sejak kapan ada? Aduh, Dia nggak paham, di Bang Ciro, semua benar. Dia nggak manusia paham. mengajarkan untuk taat Bodoh kepada kau. orang tuanya. Bahkan orang tuanya Itu disembah. kapan Tahu ada kau? itu? Kapan Nggak ada usah itu? tahu hukum Taurat kau. Taurat itu dari malaikat Ada itu. Itu Binatang aja kok. Binatang juga sayang anaknya kok. Iya. Mereka tapi tidak menjalankan Yahweh Taurat. dikasih ulang Jadi gendong sama anaknya. itu dia. Ya, lanjut. Tolonglah jangan hanya Anda aja merasa punya hukum. Setiap manusia sudah ada hukumnya. Sudah langsung otomatis lahir dia tahu dia dirinya, tahu dia batasan. Cuman orang tua mengarahkan. Paham? Jadi nggak usah kau bawa Saudara Noah, paham? umat kami yang mengajarkan itu, nggak boleh gitu. Saya tidak ingin dipahamkan oleh Boruni ya, Bang Zuma, karena Bang Zuma ini karena Bu Boruni ini Terlalu cetek pemahaman Bang, merasa kau paling sudah suci, melenceng paling gitu, kudus. sudah lari dari topik gitu, Lari sudah lari apa? dari dia udah lari-lari ini. Saya rasa ini kurang kasih sayang ini ibu ini, makanya jadi begini gitu, marah sama Aduh, Tuhan aku dia. itu melimpah kasih sayang, Bang. Melimpah kasih sayang aku itu. Ada suamiku, ada anak-anakku, ada Yesus. Kurang apa lagi? Ya, saya rasa Anda pernah bentar, Bro Noah, saya mau dikecewakan, bertanya ya. dulu, Bro. Bentar, Bro. Bu Boruni sebelum punya pemahaman seperti ini dulu oneness atau Tritunggal, Ibu? Saya Tritunggal, Bang. Oh, berapa puluh tahun Ibu menjadi Tritunggal? 45 tahun. 45 tahun. Ibu pernah jadi ibu pendeta nggak di gereja? Betul, sudah buka sidang. Gimana, Noah? Ayo. Sekarang punya pemahaman seperti sekarang ini awalnya seperti apa? Mungkin Ibu Boruni bisa share-share. Biar Ya, pertama sekali memang dulu pun saya sudah agak aneh melihat tingkah lakunya Yahweh ini kejam, bahkan musuh dari dulu ya, tahun 97. Setelah saya memahami totalitas dalam pelayanan full time. Tapi oleh karena ya sudah begitulah konsepnya, ya udahlah kan begitu. Nah terakhir ini karena memang kita sudah ada di dalam TikTok ya, ribut di berbagai tempat di mana-mana masalah kata Allah ini. Tentu saya harus berkontribusi di dalam mengamankan negara ini, begitu ya. Yesus mengajarkan kasihilah sesamamu manusia, kan begitu. Kalau di lokasi ini sih kami aman-aman aja. Cuman katakanlah seperti yang ada di room ini tentu ditonton seluruh penjuru dunia, kan begitu. Nah, saya berkontribusi dan ada teman-teman juga yang sudah
men-sharekan, mendiskusikan ini. Ada juga teman-teman di berbagai room ini. Ya, saya juga terlibat. Terakhir saya masuk dalam spiritual secara ekstrim. Itu ya. Jadi dalam hal inilah saya langsung harus ngomong sama Yesus, bagaimana ini Bapak, begitu. Bukan hanya ketika itu, sebelumnya memang saya juga sudah terus-terus berbincang-bincang kepada Yesus. Karena saya kan yatim piatu nih. Yatim piatu. Jadi yang memelihara hidup saya itu Yesus bersama dengan paman saya. Ya. Enggak, Ibu, izin Ibu saya potong. Ibu memang kan Ibu tidak sayang dengan perpuluhan atau persembahan kasih. Nah, sekarang tanggapan Ibu gimana terhadap para pendeta di gereja atau seperti apa gitu? Mungkin bisa di-share, silakan, Bu. Kalau sudah Yesus dalam hati kita, Bang, perpuluhan atau persembahan apapun itu pasti itu akan dibuang, itu nggak penting. Karena apa? Harus kita yang berkontribusi untuk memberikan zakat kepada orang lain, bukan orang lain yang menjakati kita, begitu loh Bang. Konsepnya seperti itu. Ya tentu dalam hal ini persepuluhan itu memang salah satu asetnya saya, income-nya saya. Tapi itu nggak akan berpengaruh, saya harus buang itu. Saya nggak mau menghilangkan damai sejahtera saya, kan begitu. Kalau tetap saya kerjakan itu, damai sejahtera saya nggak ada Bang. Karena itu kan ajaran Yahweh itu. Bukan ajaran Yesus. Oke, berarti Ibu sekarang udah berhenti ke gereja ya Bu ya? Intinya seperti itu ya Bu ya? Iya. Iya, tapi kalau Noah kamu masih ke gereja Noah? Bro? Baik, kalau saya tetap aktif di gereja ya. Perpuluhan masih, Bro Padahal Noah? jelas Yesus mengatakan aku Baik. tidak hadir di buatan tangan manusia. Ngapain kita Baik. pergi ke gereja? Yesus tidak hadir di sana. Kan begitu. Baik ya. Pantesan di gereja banyak orang kesurupan ya. Saya terangkan mengenai perpuluhan ya. Sejatinya perpuluhan ini bukan untuk tekanan ataupun bukan seperti untuk memang sangat harus wajib kita bayarkan gitu. Tetapi menurut ajaran bahwasanya ketika kita ketahui bersama bahwasanya pendeta ini, seorang pendeta tidak punya pekerjaan lain selain mengajarkan nilai-nilai keagamaan dan mengajar dan melayani para jemaat-jemaat kan gitu. Jadi otomatis kita sebagai manusia berpikir, dari mana beliau makan? Coba. Sedangkan dia tidak bekerja, dia hanya tugasnya untuk melayani orang-orang. Maka perpuluhan ini bukanlah suatu paksaan gitu. Ya kalau dia sanggup, kalau dia ingin memberikan ya silakan. Bukan harus perpuluhanmu mana ditagih sampai ke rumah. Enggak, bukan seperti itu. Aduh, nggak usah kau bercair kau. Sekarang pahami, sekarang perpuluhan udah dikutip ke rumah-rumah. Di sini gereja karismatik. Datang langsung ke tokonya minta perpuluhan. Berarti yang salah itu Ya. oknumnya. Kita masuk dalam kebenaran aja deh. Lukas 16:16. Di dalam ajaran Saul tidak dan seperti para nabi itu, sudah berakhir. Ibu Boruni, di dalam ajaran itu tidak seperti itu. Itu yang salah oknum di tempat Anda ya. Baca Lukas 16 Termasuk ayat 16 Anda, supaya yang di gitu. bawah ini ada banyak yang merasa tertuduh tidak memberikan persembahan persepuluhan. Dan saya katakan, jangan kau termasuk bayar Anda. persepuluhan. Kau mengikuti ajaran iblis kalau kau memberi persepuluhan. Tuh. Kenapa? Apakah salah ketika saya memberikan perpuluhan? Balas ya anak. Kau itu nggak bisa kerja nggak? Tanganmu lengkap, kakimu lengkap, otakmu bagus. Mati Mija. Bikin kerjaanmu yang lain. Nggak Dari- usah ngomong miss. Bro, Balas dengar ya. dulu ya. Dari logika saja ya. Apa yang Tuhan berikan kepada manusia? Kehidupan, rezeki, ya seperti materi, ada uang, ada ini. Jadi untuk membalaskan itu gimana? Apakah kita bisa memberikannya kepada Tuhan Kapan langsung? lagi orang susah sana makan, Noah? Kapan? Anak yatim Gimana? piatu, janda-janda susah sana, kapan lagi mereka makan dan kerja? Kapan lagi mereka punya rumah? Sementara pendeta punya rumah kontrakan dan ladang yang luas. Dari hasil mana? Hasil persepuluhan persembahan. Noah, sadar kau Mati Noah. Mija. Oknum di tempat Anda. Hancur Mina. Bukan hanya di tempat saya, di seluruh dunia ini seperti itu. Di tempat kami tidak seperti itu. Sorry dulu ya. Sorry dulu.
Tapi kenapa mata pendeta saya tidak ini- kerja, saudara mata saya Noah? ini Kan tidak buta untuk melihat gitu. cuman satu harinya dia ke gereja. Pendeta Mata- itu nggak mata ada saya kerja, tidak buta jadi untuk mereka melihat butuh itu. Senin supply. sampai Kan Sabtu itu kenapa tadi nggak kerja? ngomonganmu yang kami rekam. Anda salah dalam mengilustrasikan hal ini. Jadi salahkah Banyak ketika Noah, 2.000, memberikan 5.000 pun sesuatu? diharapkan, janda-janda pun diharapkan memberi persembahan Noah. Di mana hati nurani? Astagfirullahaladzim. Salahkah ketika Di saya mana hati memberikan nurani sesuatu Noah? Kalau tidak memberi tertulis, yang saya itulah punya? perkataan pendeta selalu. Astagfirullahaladzim. Kapan mereka menyantuni yatim piatu sana? Kalau hanya Aduh, pendeta ini- yang diberi makan dengan kehidupan yang VIP, Noah. Ini udah mulut bawah ini yang ngomong nih, susah ini. Mati Mija. Kau di luar Yesus, kau masih mengikuti ajaran YHWH, berarti kau jemaat iblis kau, karena bapakmu Allahu Akbar. Mati Mija. Berbahaya ini, Tapi berbahaya. Ibu Boroni, saya mau memberikan suatu ungkapan. Bagaimana sekiranya yang sampai kepada ibu terkait dengan YHWH atau YHWH yang ada di dalam perjanjian lama itu sebenarnya tidak sesuai dengan kitab aslinya. Itu hanya buatan tangan manusia-manusia di luar Bani Israel, dikarenakan mereka ingin menjajakan sesuatu yang mungkin iblis lah, tetapi sebenarnya tidak seperti itu bunyi aslinya daripada kitab itu. Itu gimana? Apakah ada kemungkinan itu terjadi? Maksud saya gini, sebenarnya Tuhan di dalam perjanjian lama atau di dalam kitabnya Nabi Musa itu tidak seperti itu adanya, tapi ada yang menyelewengkan kemudian sehingga seakan-akan di situ Tuhannya seperti iblis, membunuh, cabul dan seterusnya. Sekiranya yang aslinya misalnya ternyata hanya mengajarkan kasih sayang dan apa yang sesuai dengan keinginan kita, tetapi perjanjian lama justru menghadirkan sebuah rekayasa yang dibuat-buat sebelumnya. Apakah itu tidak menutup saya potong, kemungkinan Bang Juma. seperti itu? Ya, Dari silakan. buahnya lah kamu ketahui, itu kata Yesus. Dari buahnya. Dari tahun 90 saya tahu nonton TVRI itu Israel nggak pernah absen perang. Udah? Dari buahnya, nggak usah dulu kita lewat sejarah. Dari buahnya, negara itu nggak pernah absen dari perang. Tengok sampai sekarang anak-anak kecil dia bunuh. Dosa apa anak-anak kecil sayang? Apakah Allahu Israel tidak punya Akbar. tempat tinggal? Ya, Masya sampai Allah. harus di sekitarnya itu harus dibunuh, dibantai hanya untuk membangun Yerusalem baru atau namanya bait Allah yang baru ini sekarang, bait Yahweh ini. Gak usah Tapi kita lihat bagaimana sejarah dengan- Bang Juma, buahnya lihat itu. Iya, Negara iya. itu nggak Baik. pernah absen dalam peperangan. Tidak ada Tuhan Iya, di baik, situ. Saya Bu katakan Roni. pribadi, tidak ada. Lalu bagaimana? Tetapi iblis iya, sentralnya iblis Iya, baik. Ya, Iya, baik Bu, baik. Lalu bagaimana dengan pengakuan saudara Joshua Tewu yang mengatakan bahwa Minahasa itu adalah tanah Palestina atau tanah penginjilan di sana. Dikatakan oleh tanah Palestina. Tanah Yerusalem, tanah Israel. Dan juga Kalimantan, ibu sendiri mendengarkan tadi katakan bahwa Kalimantan itu adalah Israel baru dan seterusnya. Itu gimana itu Ibu? kalau saya katakan perlu direhab mereka-mereka yang telah mengatakan itu, Bang. Apakah mereka mau menjadi warga negara Indonesia atau Israel biar dipulangkan mereka di Israel sana, kan begitu? Iya, ya, setuju, Ini setuju, Indonesia setuju, harus setuju, setuju. dituntaskan Tanah air orang-orang yang beta kayak jangan gitu, Bang. diganggu. Harus tegas. Di karantina aja mereka ini, termasuk si Joshua Tewu ini ya, di karantina. Iya. Iya, Kita ini iya, tinggal iya. di Dengar Indonesia itu loh, nggak Joshua pernah Tewu. Israel ngasih impak sama kita, tetapi Indonesia banyak memberi impak ke sana, pergi touring ke sana, coba. Sementara di Indonesia ini banyak orang-orang susah. Yang lebih Iya, mirisnya iya. Bang, nggak usah jauh-jauh Bang, di lokasiku ini ada gereja karismatik besar. Kapasitas gerejanya itu miliaran. Tapi bisa bangun rumah kontrakan, jemaatnya ngontrak, sadis nggak? Uang Tuhan Allahu dibuat Akbar. orang jadi numpang. Waduh. Mungkin ini dampak dari yang Ibu katakan dari YHWH ini, Yahweh ini. Betul, Yang dari buahnya. Wallahu Manusia itu Akbar. menjadi dijajah, menjadi milik pendeta atau sinode, bukan milik orang-orang susah. Allahu Akbar.
Bahaya ini. Aduh. Lalu bagaimana pandangan ibu terkait dengan Pak Bom Bom yang tiap hari kemudian mencari gift, menjual Yahweh? Pak Bom Bom itu Dalam tiap hari itu jangka Yahweh. waktu dekat ini bang, dalam jangka Ya. waktu dekat ini ya, Ya. dia akan merasakan dampaknya yang sangat mengerikan. Siapa si Itu Bom Bom? bukan nubuatan saya, bukan. Tapi lihat aja dari postur tubuhnya, itu dia sangat menyakitkan, menyiksa bagi dirinya Allahu sendiri. Akbar, Allahu Akbar. Postur tubuh pula yang jadi sasaran nanti. Gara-gara ya perpuluhan, gara-gara ini gift-gift yang dihasilkan dari jual Yahweh. Yang jelasnya perbuatanmu menyertai engkau, ya. Banyak hal yang harus kita revisi dari pemahaman-pemahaman Bible. Jadi jangan katakan lewat penebusan selesai, tidak. Ya, Yesus saya itu bukan datang untuk menjadi kacungmu, tidak. Yang jelasnya setiap manusia, ya, setiap manusia akan menerima dampak yang dia perbuat. Tuh. Oh, termasuk Edis Kalau yang Edis suka saya nggak bawa-bawa tahu, Bang. Yahweh. Dia juga jual-jual Saya Yahweh itu. Wah, bahaya ini. Betul ini, ibu-ibu Boruni ini ada betulnya, betul. Saya sih yes. Oke teman-teman yang di bawah yang ingin memberikan infak sedekahnya kepada anak kita yang ada di Palestina, yang ada di Suriah, silakan. Saya masih tetap monitor gift-giftnya untuk beliau. Mudah-mudahan bisa melancarkan ibadah puasanya di bulan ini ya. Teman-teman silakan yang mau infak sedekah kepada anak kita dari Palestina, Suriah atau di Suriah ini, ya biar beliau dan keluarga bisa merasakan nikmatnya ibadah puasa dengan berbuka kurma, ya dan seterusnya. Silakan. Udah capek dia dari tadi hormat. Kalau saya sih tidak yes ya. Ya, ayo silakan dukung, kirim aja gift ya dengan kakak itu, dengan like ya, supaya mereka bisa juga merasakan kenikmatan hidup yang sebenarnya seperti yang kita rasakan ya di Indonesia ini. Saya setuju kalau itu. Kalau itu rasa kemanusiaan ya, tidak ada permasalahan atau perbedaan agama di dalam titik ini. Gitu. Itu rasa kita sebagai sesama manusia gitu. Saya juga tidak suka mereka menderita gitu ya, menghadapi perang gitu ya, makan pun enggak, mandi enggak gitu, buru-buru makan mandi gitu kan, tiap hari yang datang bom melulu kan gitu. Pelakunya siapa? Kan pelakunya yang digaung-gaungkan, yang diagung-agungkan oleh saudara Kristen Indonesia. Israel, Israel, I love Israel katanya kan. Bahkan banyak akun-akun Kristen yang menggunakan bendera Israel. Yang mana yang betul ini? Heran juga saya ini. Jadi Ibu Boruni ini pengikutnya sudah ada nggak Bu? Ada nggak maksudnya teman-teman yang sepaham? Pengikut saya nggak ada bang, pengikut Yesus yang saya anjurkan. Mereka terkonek langsung dengan Yesus. Itu sudah ada beberapa orang. Kalau di room sudah banyak bang. Kalau di lingkungan saya udah ada 2 termasuk Luga keluarga. enggak? Termasuk Luga Tambunan enggak? Oh enggak, Luga Tambunan saya bilang sama teman-temannya penipu itu. Oh alah, gimana ini saudaranya Bang Beni dibilang penipu, kembarnya Bang Dewa, aduh. Kena Luga dia ternyata Luga Tambunan. Nah, kemarin saya di Medan ketemu dengan mereka-mereka hak korban-korbannya. Dengan mengatakan kemarin kami disuruh untuk menyumbang supaya bom ini dan itu karena ini udah mau kiamat kan begitu. Nah ternyata, nah jadi jemaat-jemaat yang dia tipu itu kan ngomong sama saya bang, begitu. Ya udahlah perbuatan dia menyertai dia lah bang. Yang jelasnya saya bilang sama teman-teman di sini, ya hati-hatilah dengan para penipu kan begitu. Iya, oh jadi dia menipu mengatasnamakan agama ya. Ngaku pernah ke surga, ke neraka. Masya Allah. Tengoklah orang Indonesia kalau lagi ingin membantu saudaranya kan, ya, lancar giftnya, Allahu Akbar, Masya Allah. Iya.
Allahu Akbar. Masya Allah. Saya mengharap kepada oknum yang suka membuat akun-akun palsu ya. Mudah-mudahan nanti bikin akun palsu juga jadi orang-orang Palestina palsu gitu. Pakai jilbab muncul di sini. Nggak usah ngomong, diam-diam aja. Siapa Cristiano Ronaldo yang semalam itu kan? Muncul di sini pakai jilbab, buka kamera, diam-diam aja kayak gitu. Nah, itu lebih banyak koin didapat daripada dia berpalsu ria ngikut-ngikut Bang Suma gitu. Mending dia gini, pakai jilbab, buka kamera, naik ke sini, mengatasnamakan orang Palestina. Saya bantu nanti. Cuman yang saya khawatirkan kalau dia pakai jilbab, kumisnya muncul. Aduh. Oke Bang, saya turun dulu ya. Thank you buat semuanya. Iya. Tetap perjuangkan misinya Ibu Baruni. Ya, kami mendukung ketika Ibu mengatakan nama Allah harus dihilangkan dari kitabnya Kristen dan Yod-Heh-Vav-Veh juga harus dihilangkan dari kitabnya Kristen. Artinya perjanjian lama itu mudah-mudahan bisa dilepas dari kitabnya orang Kristen. Bang Suma, dikembalikanlah ke Judaism kan begitu. Ya, Ya, kalau memang ada pengikutnya ya silahkan. Saya Buruni. Ya, silakan. Ya, Ibu Buruni. Selamat siang Bu Buruni. Oh, siang. Salam kenal. Oh iya, salam kenal. Ibu Buruni mengenal Yesus itu dari mimpi ya? Dari Bible. Oh, bukan mimpi. Dari Bible, tahun 97 saya totalitas pelayanan full time, melayani di gereja dan secara outdoor juga penginjilan. Nah, saya ketemu di mimpi pertama Bang. Ketemu di mimpi, baru 20 tahun setelah kejadian mimpi, saya berjumpa dengan Yesus. Itu dia Bang. Nah, tapi yang lebih nikmatnya ketika ketemu di mimpi Bang, karena roh dengan roh kan begitu. Jadi enak sekali, nyaman sekali, tentram. Kamu ngapain tidur? Itu dia. Jadi sebenarnya Yesus itu bukanlah hanya di Kristen. Yesus mengatakan aku ada di setiap hati manusia. Cuman karena memang kita sudah ada agamanya atau doktrin-doktrinnya lebih mendominasi ke sana, ya. Cuman saya lihat intinya Yesus itu mengajarkan adalah belas kasihan. Diasahlah belas kasihan itu. Anda sudah terkoneksi dengan Yesus, begitu ya. Bentar Bu, itu YHWH Ibu bilang kan iblis. Ibu katakan iblis kan. Itu YHWH itu maksud Ibu sang pencipta. Nah, memang di dalam Bible memang sang pencipta memang dalam Bible. Pengertian Ibu kan YHWH ini iblis toh, setan. Terus menurut Ibu yang pencipta itu siapa sebenarnya? Yesus. Bagaimana Ibu sampai boleh bernarasi bahwa sang pencipta itu Yesus? Dalam data sebenarnya ada dan saya tanya langsung sama Yesus. Ya. Oh, Ibu pernah. Bagaimana dengan data yang itu nggak benar? Karena memang saya pelajari lagi kembali. Ibu ini tidak konsisten. Ibu tadi bilang mengenal di Bible Yesus. Sekarang Ibu mengatakan bertemu dengan Yesus. Kapan itu, Bu? Kapan? Tahun. Kan Ibu bertemu Yesus itu kan? Itu saya masih pengantin baru, masih hamil anak pertama saya itu. Sampai sekarang masih bertemu Yesus ya? Waktu ketemunya itu sekarang ini 20 tahun setelah itu. Oh, kalau Ibu ketemu Yesus sudah mati berarti Ibu ya? Iya, ketemu langsung. Udah kayak Suma katakan itu hancur bumi. Langsung lulu lantah. Kok buminya masih ada, Bu? Iya, seperti di Israel. Apakah lulu lantah Israel? Kan tidak. Bukan bumi ini, dunia hancur. Kalau Yesus datang. Itu kan narasinya si YHWH itu sama Musa. Itu tanya sama Suma. Coba kau tanya sama Suma. Udah, tadi kita sudah sharing. Enggak, coba Suma. Kamu tanyakan Suma. Kalau Matius 24, tanda-tanda kedatangan Yesus pengikut itu. Yesus ini Kristen kah atau agama apa?
Kristen dia ini. Oke, kalau Kristen sama saya aja ngomong, nggak usah sama Bang Juma. Kalau Juma itu kan skillnya memang totalitas di Al-Quran pemahaman begitu. ibu kan tadi bertemu Yesus tuh tanya sama Suma, kalau ketemu Yesus gimana Bang Suma? Menurut Matius 24, tanda-tanda kedatangannya ya dunia ini kiamat. Gitu. Berarti masuk di akal nggak ibu ini ketemu Yesus? Bisa saja sesuai dengan nubuat Yesus akan muncul Yesus lain setelah dia, termasuk yang datang kepada selesai. Paulus kan? Selesai pertanyaan saya. Termasuk yang datang kepada Paulus, gitu. Karena ketika datang Yesus Cuman ke Paulus juga tidak konsekuensinya kiamat. Paulus kan dia buta. Saya nggak ada buta saya. Nggak ada hal-hal yang lain yang merusak fisik saya. Cuman kalau kita lihat di dalam Matius 12 Ibu, Yesus mengobati orang yang kerasukan setan dan tanda-tanda orang kerasukan setan itu buta. Makanya Yesus mengobati orang tersebut sampai matanya melek lagi kembali. Dan Paulus juga mengalami hal yang sama. Kalau kasus yang dihadapin Yesus memang sejak kecil dia itu, sejak dalam dia lahir itu udah buta Bang, beda itu. Tapi kalau yang si Paulus kan dia memang sehat. Ketika dia melihat cahaya itu, itulah dia buta dan dia yang mengklaim mengatakan aku yang engkau aniaya itu kan begitu. Namun di dalam hal ini tidak ada saksi-saksi untuk mengakuratkan daripada penglihatan daripada Paulus tersebut kan begitu. Nah, seandainya saya ada di zaman itu, dari pengalaman dari pengalaman Paulus, dari pengajaran Paulus, saya katakan dia tidak ketemu dengan Yesus, tidak. Tetapi dia sedang ketemu dengan Yahweh yang menyamar menjadi Yesus begitu. Oke, berarti Yahweh menyamar ya Bu ya. Itu setan ya Bu ya. Ya sesuai narasi lah, sesuai narasi. Karena kan Yesus tidak membutuhkan perawan Bang. Tetapi kalau Yahweh Kristus mereka membutuhkan perawan. Enggak, ibu katakannya Yahweh setan. Itu kan sang pencipta. Kalau di Israel itu di perjanjian lama kan Allah. Elohim. Elohim ya. Terus gimana menurut ibu? Iya. Nah makanya saya setan, bilang sebelum nanti Alkitab mereka ini akan lebih parah. Bukan. Bentar. Memang iblis. Iblis ya. Oh gitu ya, iblis ya. Oh, itu Allah, itu iblis ya. Allah yang mana? Bible, dalam Bible. Kan Allah KBBI kan Allah itu kan sang pencipta, pencipta alam semesta. Itu bahasa Sekarang Indonesia. kita diskusi Bible Bang. Saya nggak diskusi kamus atau Al-Quran. Anda jangan menjebak di sini. Bible kan tulisannya kan Allah, sang pencipta. Terus setan itu ya? Iya. Oh setan Yahweh, juga ya? kan? Oh setan ya, oh ya. Kalau yang ada dalam Bible yang mengaku-ngaku pencipta itu adalah memang iblis. Jadi siapa yang menyebut nama Allah itu setan ya, iblis ya? Udah parah Bapak ini. Ya tergantung siapa yang menyebut. Sekarang Kristen menyebut Allah nggak? Jadi kesimpulannya Bu Baruni, Allah ya, bukan Allah ya. Allah yang ada dalam Bible itu iblis ya? Iya. Bu Baruni. Oh iya. Yang ada di PL ya. Kejadian sampai ulangan. Jadi siapa yang menyebut? Mantap Bu, bagus Bu itu Bu. Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok pada diam? Minta di follow ya, 3.300 mata memandang. Akun Dewa tumbang. Semuanya tumbang, sisa 2. Ini akun baru, tadi malam baru dibikin sama Dewa. Minta di follow, Iwan Pila. Semua yang ada di sini di follow juga ya. Minta di follow. Silakan naikkan lagi hotelnya. Abu ya, Abuy.
Izin. Siapa tadi barusan berdialog dengan Ibu? Makan juga kayak guguk dia. Iya, kayak cicak aja makannya. اللهم ارزق أهل أندونيسيا اللهم احفظهم اللهم زدهم مبارك اللهم ادخلهم إلى الجنة Itu teman-teman yang berbagi kepada saudari kita yang di Palestina, jangan kasih mawar ya teman-teman ya, kopi gitu. Kalau mau gantikan mawarnya ke ketuk kopi, mawar nggak bisa itu ditukar di sana. Noah, kamu maunya gimana ini Noah? Kenapa diam aja kok di atas? Noah Pasar Ibu, macam mana rupanya kau ini? Jangan-jangan minta perpuluhan juga kau di sini Noah? ما شاء الله بارك الله بكم إن شاء الله بميزان حسناتكم اللهم ارزق أهل أندونيسيا اللهم احفظهم اللهم زدهم مبارك اللهم ادخلهم إلى الجنة إن شاء الله يا أصدقاء جنة النعيم إن شاء الله الجنة ما شاء الله بارك الله بكم إن شاء الله يا أصدقاء ميزان حسناتكم إن شاء الله جنات النعيم. Makasih saudaraku semuanya, barakallah bikum, insyaallah mizan hasanatkum. Baik, oke, terima kasih. Bang Dewa tadi kan terakhir berdialog sama Ibu Boruni ya. Monitor Bang Dewa. Ya langsung aja. Kenapa? Ada apa? Tadi abang yang terakhir berdialog sama Ibu Boruni. Iya, kenapa? Oke. Tadi ketika Ibu Boruni mengatakan bahwasanya Allah yang ada di dalam Bible itu juga adalah iblis gitu. Abang setuju? Kalau itu yang ada di Bible, setuju, itu Allah. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bu Boroni. Itu silakan Kristen dengan Kristen aja, jangan dengan kami umat Muslim.
Ya tadi karena abang menanyakan berarti abang setuju gitu. Iya, saya setuju apa yang dikatakan Bu Boroni, setuju. Tapi itu Allah yang ada di dalam Bible. Baik, berarti ketika abang setuju gitu ya, berarti ya tidak ada gunanya narasi selama ini bahwasanya kalian menyatakan itu Allah itu sama dengan Allah. Lah jangan, kan gue bilang nggak disamakan, jangan disamakan antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan Allah yang ada dalam Bible. Kan gue katakan itu adalah Allah di dalam Bible, bukan di dalam Al-Quran. Jadi ente jangan seperti itu. Kecuali kalau Bu Boroni mengatakan itu Allah di dalam Al-Quran, nah kami akan protes, Tapi karena itu yang dia katakan Allah di dalam Bible, ya kami sih fine aja, silahkan aja gitu kan. Allah bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bedanya gitu? Lah kan kami tadi bilang kepada beliau, itu Allah yang ada di mana? Bu Boroni bilang itu Allah yang ada di dalam Bible. Jangan bicara mengenai soal Al-Quran, bicara mengenai soal Bible. Berarti itu poinnya, itu kesimpulannya, itu Allah yang ada di dalam Bible, bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Andaikan Bu Boroni tadi mengatakan dalam Al-Quran, kami akan protes. Paham ya? Selesai, nggak usah dibahas lagi ya. Silakan ambil tema yang lain. Oke, berarti sama ya Bang ya. Saya juga selesai. Saya nggak bilang sama. Yang bilang sama siapa? Enggak, maksudnya saya juga selesai. Nggak usah bahas itu lagi gitu. Karena itu betul. Allah yang di dalam Bible, bukan Allah yang dalam Al-Quran gitu. Betul, Allah yang dalam Bible. Berarti ente mengakui ya Allah dalam Bible itu iblis ya? Enggak, Allah ya, saya Allah. nggak mengaku itu. Loh kok ente maksa? Tadi ke kami maksa. Gimana ente? Maksud saya supaya menekankan Anda supaya Anda tidak mengatakan lagi bahwasanya kami mencaplok gitu. Oh ya, jelas ente mencaplok. Berarti Anda setuju dong dikatakan Allah itu iblis. Lah coba sekarang tunjukkan dalilnya di dalam Gimana original. sih, Bang Dewa? Ada nggak kata-kata Allah? Ada nggak kata-kata Allah? Berarti Bang Dewa setuju dong Allah dikatakan iblis. Dalam Bible apa bedanya? Kan tadi dikatakan Allah yang ada di dalam Bible, kata Bu Boroni, bukan yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Bible itu kan Allah. Kalau di dalam Bible, di dalam Al-Quran penyebutannya Allah. Nah itu sesuai dengan apa yang kata Bu Boroni mengatakan itu adalah iblis. Ya udah, itu kan dia itu. Nah, jadi kalau gitu, kalau misalnya memang itu iblis, apa hubungannya? Jangan bawa Al-Quran, jangan bawa. Kita berarti tema yang baru ini, tema yang baru. Nanti ketika Bu Boroni datang, ente tanyakan kepada dia, jangan kepada kami. Tanyakan kepada dia, ya. Jangan bawa sekarang. Kita ambil tema sekarang. Seharusnya Bang Dewa tadi itu membantah dong. Oh, nggak mau membantah. Itu kan antar Kristen dengan Kristen. Bukan. Gimana? Karena gini Bang Dewa. Nggak mau gimana pun juga nggak mau bantah. Selama ini kan termasuk Bang Dewa kan ikut mendeklarasikan bahwasanya Allah yang ada tulisannya di dalam Bible itu adalah Allahnya orang Islam. Tadi kan dikatakan ya, ulang berapa kali ya? Coba. Mudah-mudahan sekarang nggak congeng ya. Mudah-mudahan nggak congeng ya. Allah di dalam Bible yang dikatakan oleh orang-orang Kristen itu adalah iblis. Yang ada di dalam Bible ya, yang ada di dalam Bible. Bukan di dalam Al-Quran. Karena dia tadi tidak menyinggung Al-Quran. Andaikan dia menyinggung Al-Quran, kami akan protes. Tapi karena dia tidak menyinggung Al-Quran, tetapi dia mengatakan itu ada yang ada di dalam Bible, bukan di dalam Al-Quran. Jadi Allah di dalam Bible itu adalah iblis. Ya, YHWH di dalam Bible itu adalah iblis. Itu pengakuan dia. Bukan pengakuan kami ya. Andaikan dia mengatakan itu sama dengan Islam, baru kami akan protes. Itu kan dia yang membedakan. Yang membedakan itu dia. Udah ya, selesai ya. Baik. Cari tema yang baru. Silakan. Giliran saya mengatakan bahwasanya Allah yang ada di dalam Bible itu tidak kami protes curi. ke Bu Boroni, jangan kepada kami. Protes Kenapa ke dia. Anda mengklaim itu Tadi Allah yang ada kenapa di ente Al-Quran diam juga? aja pada saat ada dia? Kenapa diam aja? Saya tadi turun Bang. Makanya ketika dia turun ente naik. Berarti ente pengecut di situ. Tidak bisa saya membayar kan keimanan ente. baru datang. Saya kan baru datang. Jadi jelas ya kenapa? Oh, dari tadi ente ada di sini. Enggak, baru datang saya lagi. Jadi tadi ente ada di sini ya. Kang Saya Chan, kan naikkan baru yang lain aja Kang Chan. Tadi udah beres. Naikkan yang lain. Siap.
Kau jangan cerita-cerita warung kopi di sini. Putar sana, putar sini. Cari yang tema yang lain lah. Tenanglah kau. Abuya saya loading ya, Kau Abuya yang ya. tenang. Nggak ada ilmu kau di sini. Bodohnya kau. Udahlah, panggil dulu Boruni ya, nanti nasihat lagi nanti kalau ada Boruni. Nah, panggil Boruni. Kau protes sama dia. Jangan sama kami kau protes. Allah di Bible kalian itu beranak. Karena kalian mengakui beranak itu Allah kalian itu. Pau kau. ما شاء الله بارك الله بكم اللهم ارزق أهل إندونيسيا اللهم احفظهم اللهم زدهم وبارك اللهم ادخلهم إلى الجنة إن شاء الله أصدقاء جنة النعيم إن شاء الله الجنة ما شاء الله بارك الله بكم إن شاء الله أصدقاء ميزان حسناتكم. Naikin kancang, pasien berikutnya. Muslim izin banyak nih. Saya tidak tahu yang Muslim yang mana, yang Kristen yang mana. Kalau boleh ya yang Muslim mungkin ditahan dulu. Silakan. Masih loading tuh. Udah ada 2 yang naik, masih loading. Baharukas, selamat siang. Munyenyo, selamat siang. Munyenyo. Oh Munyenyo, open mic-nya kau, tapi tak mau ngomong kau. Kenapa kamu live? Itu? Kamu gabung? Iya, Munyenyo, udah gabung kau, iya, udah mulai, iya, udah gabung. Selamat siang. Munyen. Adanya pau-pau kawan ini. Ya, Munyen. Ya, empaskan aja Kang Chan, empaskan. Udah. Selamat siang Bang Andi Condet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Abangku ya, siapa dulu yang lainnya. Bang Arnold, selamat siang Bang Arnold. Arnold dan Rambo. Woi. Ini Bang Arnold dan Rambo betulan ini enggak yang punya guguk-guguk itu? Oh, bukan. Enggak ada, hempaskan aja nih Kang Chan. Sudahlah niru-niru nama akun orang. Ya. Bang Andi, ada yang mau disampaikan Abangku? Bang Andi Condet? Enggak ada Bang Kaisar. Saya turun di bawah aja Bang, atau kepencet tadi mungkin Bang. Baik Abangku. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang SP34 Martimus. Selamat siang SP34 Martimus, Sistem Perkebunan 34 Martimus. Halo, selamat siang. Ya, Bangku, udah dari Deno mana Bangku? Kristen, Katolik, Wanes, Protestan, Aduh, Karismatik. maaf Bang. Jangan kayak gitu bertanya Bang. Kebetulan nama kita betul Martimus, tapi kita Muslim Bang ya. Kita orang Sumatera Barat. Alhamdulillahirobbilalamin. Siap. Assalamualaikum Ya, Bang, Abang. Ya, ada yang mau disampaikan Abangku? Ya sebetulnya kita mau sampaikan tadi ini kan heran juga kita ini. Kan banyak kali nih apa itu Bang? Room kayak gini ya, mulai dari Mikana. Ya kan? Ada lagi nih. Ini sebetulnya saya mau nanya itu sama Bang Zuma ini. Ya kan? Oh, Bang Zumanya lagi ini Bangku lagi agak istirahat. Nah itu lagi seperti yang berapa lama tadi tuh debatnya ibu tadi itu
Ya bang, kita belum ada hoten di atas bang, belum ada saudara Kristen kita di atas bang, nggak boleh gila, kita santai aja bang ya. Bentar bang, aku sapa dulu bang Yadi. Selamat siang abangku. Cabut. Ya, lanjut abangku, mau apa yang mau disampaikan? Kalau untuk menyimpulkan kita jangan bang ya. Islam dilarang menyimpulkan, dilarang menafsirkan. Nggak ada. Kita nggak ada niat buat menyimpulkan ini, nggak itu nggak. Nah, baik. Kita cuman sekedar bertanya aja, cuman ini kan. Kita mau bertanya itu ya kita penasaran aja dari kemarin ini, ya kan? Ya sebentar bang, saya sapa dulu bang Regar ya. Bang Regar, seberang Regar 715, selamat siang. Santai. Bang Regar, ya boleh bertanya. Kalau soal Kristiani harus tanya sama Kristiani gitu. Bang Regar 715. Bang Regar, kapan semalam? Apa ini? Ya, untuk saudaraku Kristen yang di bawah ya, ketik 1 untuk permintaan ya. Nah. Yang saudaraku Muslim, jangan dulu minta permintaannya. Kita santai dulu. Nanti ada waktu sesi kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau tanya kepada Christian kalau Bang, ganti dulu namanya bang. Sementara ini belum ada bang Kristiannya bang. Ganti dulu namanya bang. Jangan itu bang. Ganti dulu namanya. Oke, turun. Mohon maaf, aku salammu tak ucapkan, tak aku jawab salammu. Mohon maaf, tak mau aku menjawab salam sama anak setan. Ada aja nama. Kacau kali. Tolonglah yang naik itu jangan pura-pura amnesia gitu. Kang Chan monitor Kang Chan. Bang Ben, kau nggak moderator Bang Ben? Moderator tadi ku tinggal tunggu. Bang Ben nggak moderator dirimu? Ku tinggal moderator, ku tinggal sholat dulu tadi, baru monitor lagi. Ini saya tidak tahu Kristen mana yang bukan. Jadi kalau bisa, ini saya tidak tahu mana yang Kristen mana bukan. Jadi kalau bisa ikhwan sekalian yang Muslim mungkin ditahan dulu. Masya Allah, barakallah bikum. هل تودون أقرأ لكم بعضا من القرآن؟ Nam. Tidak usah. Tidak usah. Kita mau diskusi. Kita mau diskusi kok ini. Oh iya. Engkau yo. Iki kakang-kakangmu ngarep diskusi yo, Dok ya, saya. Anteng ae nang kono yo. Kela nyai. Ya udah tanggung lah biar. Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وسنيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ما شاء الله بارك الله بكم إن شاء الله بميزان حسناتكم إن شاء الله جنات النعيم إن شاء الله الجنة بارك الله بكم
Ya, barakallah. Insyaallah. Amin. Ya, selamat Ya, siang. selamat siang Hasri. Hasri, Bang Chandra Susanto 69, selamat siang kedua-duanya. Ya, selamat siang. Selamat siang. Ya. Ya, saya mau Kristen abangku berdiskusi. Tadi saya belum sempat ada waktu ya. Soalnya lagi di jalan tadi ya.